Bab 991. Terburu-buru. Pada saat yang sama Li Defu meninggalkan keluarga Qi. Kota Kun, Paviliun Bela Diri. Di kantor Nantangmu sangat sibuk. Lebih dari seminggu yang lalu, Zhou Yu tiba-tiba muncul di kota Kun, menunjukkan kekuatan yang luar biasa, menekan kesombongan keluargaku, dan bahkan mengintimidasi mantan guru besar keluargaku. Berita itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap, seluruh kota mengetahuinya. Paviliun Bela Diri Yunzu, yang dulunya tak mampu berdiri tegak di kota Kun, tiba-tiba menjadi terkenal. Para petinggi Paviliun Bela Diri Yunzu di bawah Nantangmu telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Dengan demikian, mereka segera memanfaatkan sisa pengaruh Zhou Yu untuk membangun kekuatan mereka, dengan cepat menangani sejumlah besar kasus lama. Dengan cara ini, status Paviliun Bela Diri di Yunzu meroket hanya dalam beberapa hari. Hari-hari ini, di bawah perintah Nantangmu, anggota tingkat tinggi Paviliun Bela Diri telah bekerja tanpa lelah, tanpa istirahat, memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki suasana dunia seni bela diri di Yunzu. Pada saat ini, Nantangmu sedang meninjau dokumen yang sangat penting. Tapi, saat itu juga, bang! Terdengar suara keras. Pintu kantornya ditendang hingga terbuka oleh seseorang. Wajah Nantangmu berubah gelap karena marah, lalu dia mendongak, hendak meledak. Namun, tak lama kemudian, dia melihat seorang gadis yang tinggi dan sangat cantik melangkah masuk. Melihat gadis ini, pupil mata Nantangmu mengecil tajam, dan untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi karena terlalu banyak bekerja. Nona Ye, Nona Ye. Gadis ini tidak lain adalah Ye Mengyun dari keluarga Ye. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi sebagai Menteri Paviliun Bela Diri, Nantangmu sangat menyadari identitas Ye Mengyun. Keluarga Ye Kyoto sudah menjadi salah satu keluarga teratas di ibu kota, dan sekarang keluarga Ye mengendalikan aula hukuman, implikasinya menjadi jelas dengan sendirinya. Oleh karena itu, melihat seseorang dari keluarga Ye, terutama cucu perempuan yang sangat disayangi oleh kakek buyut keluarga Ye, keterkejutan Nantangmu dapat dimengerti. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Nantangmu segera melangkah keluar dari balik mejanya dan mendekati Ye Mengyun dengan sopan. Kenapa kamu di sini? Meski Ye Mengyun tampak sangat tenang, jika diamati lebih dekat, terlihat sedikit urgensi di matanya. Menteri Nan, saya punya urusan mendesak. Segera kumpulkan para ahli Paviliun Bela Diri Yunzu untuk menemani saya ke Kabupaten Nan. Apa? Nantangmu terkejut. Semua ahli. Ini. Situasi di kota Kun baru saja stabil, dan semua anggota tingkat tinggi Paviliun Bela Diri kini dikirim untuk menangani berbagai masalah yang tersisa. Jika mereka semua dipanggil pada saat kritis ini, kerja keras selama seminggu atau lebih akan sia-sia. Lebih penting lagi, kesempatan besar untuk memulihkan prestise Paviliun Bela Diri akan terbuang sia-sia. Ada apa? Melihat keraguan di wajah Nantangmu, suara Ye Mengyun tiba-tiba berubah tegas, terdengar tidak puas. Apakah ada masalah? Melihat pemandangan ini, Nantangmu meringis diam-diam tetapi tetap menjawab dengan berani. Nona Ye, saat ini, memang ada masalah. Kau tahu, Paviliun Bela Diri Yunzu kita selalu lemah, tidak sekuat Paviliun Bela Diri lain di tempat lain, jadi tidak banyak ahli yang bisa kumobilisasi. Jika Nona Ye ingin pergi ke Kabupaten Nan, aku bisa menemanimu, tapi yang lain. Ye Mengyun bisa langsung melihat niat Nantangmu untuk menolak. Dia langsung merasa cemas. Dia bergegas ke Yunzu karena dia mengetahui bahwa keluarga Su telah mengirim seorang ahli setingkat, Markis, yang langsung menuju ke Kabupaten Nan. Terlebih lagi, menurut informasi yang diperoleh keluarga Ye, keluarga Su mengirim seorang ahli setingkat, Markis karena salah satu tokoh yang sangat penting di antara generasi muda keluarga Su, Su Pingchang, mengalami masalah di 10.000 gunung besar. Dan di saat kritis ini, Zhou Yu juga baru saja memasuki 10.000 gunung agung. Mustahil ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Ye Mengyun hampir yakin bahwa masalah Su Pingchang ada hubungannya dengan Zhou Yu. Bagaimanapun, mereka berdua punya dendam sebelumnya. Sekalipun Zhou Yu tidak membuat masalah, Su Pingchang tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat masalah. Oleh karena itu, dia perlu bergegas membantu Zhou Yu sebelum ahli setingkat, Markis keluarga Su menemukannya. Namun, tanpa diduga, Nantangmu tidak dapat mengumpulkan tenaga apapun di sini. Ye Mengyun hampir tidak bisa menahan amarahnya. Kendati demikian, perkataan Nantangmu memang benar, karena berbagai alasan, Paviliun Bela Diri Yunzu selalu lemah, dan sekalipun semua ahli dipanggil, jumlahnya tidak akan banyak. Memikirkan hal ini, Ye Mengyun menahan amarahnya. Lupakan. Kamu ikut aku dulu. Setelah mengatakan itu, Ye Mengyun bahkan tidak menunggu Nantangmu setuju, berbalik, dan berjalan keluar. Melihat ini, Nantangmu menghela napas dan bergegas mengikutinya.
Adapun mengapa wanita muda ini terburu-buru pergi ke Kabupaten Nan, dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk bertanya di sepanjang jalan. Tanah leluhur klan Gu Darah. Pada saat ini, King Yu dan yang lainnya telah tiba di depan 3 pintu masuk gua yang berdekatan. Mereka pertama kali memasuki pintu masuk gua yang pertama. Di pintu masuk, ada tirai cahaya tembus pandang yang samar. Akan tetapi, ia tidak mempunyai kekuatan yang menghalangi. Kelompok itu dengan mudah melewati tirai dan masuk ke dalam. Namun, saat mereka melewati tirai, mereka merasakan energi spiritual yang sangat padat mengalir ke arah mereka. Untuk sesaat, semua orang tidak dapat menahan diri untuk berseru lagi. Energi spiritual di dalam bahkan 3 kali lebih padat daripada di luar. Tetapi ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang paling mengejutkan adalah barang-barang yang dipajang di pintu masuk. Ini adalah mulut Qi Xiong terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bab 992. Surga menghubungkan manik-manik roh. Kayu jiwa. Gupot. Kapal penyihir hitam. Petik 2. Qi Xiong dan yang lainnya berseru dalam kegembiraan yang tak terkendali, meneriakkan serangkaian nama yang tidak diketahui Zhou Yu. Terlebih lagi, mereka berlari maju dengan penuh semangat seolah-olah mereka tidak melihat wanita selama puluhan tahun, putus asa ingin melahap benda-benda aneh itu dengan mata kepala mereka sendiri. Hal ini membuat Zhou Yu bingung. Huo Xing juga sangat gembira, tetapi dia berhasil mengendalikan dirinya. Melihat ekspresi bingung Zhou Yu, Huo Xing segera menjelaskan. Tuan Surgawi, benda-benda ini adalah bahan-bahan terbaik untuk mengembangkan sihir Gu. Aku tidak berani melebih-lebihkan, hanya bahan-bahan di gua ini saja sudah cukup untuk meningkatkan sihir Gu klan darah Gu setidaknya 3 tingkat, membantu menumbuhkan setidaknya 20 praktisi kuat dari tingkat alam suci sempurna. Mendengar ini, Zhou Yu agak terkejut, tetapi dia tidak merasa terlalu gembira. Karena pengalamannya datang ke klan Gu Darah tidak seperti yang diharapkannya. Dikabarkan bahwa klan Darah Gu mendominasi 10.000 gunung besar selama ribuan tahun, kekuatan mereka tak terduga, namun dia tidak merasakan kekuatan mereka yang luar biasa. Melihat reaksi Zhou Yu, Huo Xing langsung menebak apa yang ada dalam hatinya. Dengan perasaan campur aduk antara geli dan tak berdaya, dia berkata, Tuan Surgawi, Anda pasti berpikir bahwa sihir Gu klan saya agak tidak mengesankan. Mulut Zhou Yu berkedut, terkejut dengan kepekaan Huo Xing, dan dia tersenyum canggung. Tidak juga. Tuan Surgawi, bukan berarti sihir Gu klan Gu Darah tidak kuat, hanya saja Anda kebetulan memiliki satu-satunya artefak yang dapat melawan sihir Gu. Rantai Raja Gu. Jadi, sekuat apapun serangga Gu yang dihasilkan klan kami, mereka praktis tidak efektif melawan Anda. Itulah mengapa kamu mungkin berpikir sihir Gu tidaklah istimewa. Sebenarnya, tanpa rantai Raja Gu, serangga Gu kuno yang dikendalikan oleh Hei Gu saja dapat dengan mudah menghancurkan setidaknya 3 hingga 5 kultivator alam suci pemurnian tubuh dari alam yang sama. Mendengar ini, Zhou Yu tiba-tiba teringat pada 2 jenis serangga Gu yang dilepaskan Hei Gu di Menara Bintang, yang memang luar biasa. Bahkan Gu penghancur dewa dapat menentang penindasan rantai Raja Gu. Kalau bukan karena manik jiwa misterius itu, dia sungguh tidak percaya diri dalam berhadapan dengan Gu penghancur dewa. Kalau dipikir-pikir lagi, dia telah meremehkan kehebatan sihir Gu, dan tentu saja kekuatan dahsyat rantai Raja Gu. Setelah itu, King Miu dan yang lainnya memeriksa 2 gua yang berdekatan. Gua di sebelah gua yang menyimpan material sihir Gu tingkat atas dipenuhi dengan berbagai obat pil dan resep ramuan. Obat pil ini tidak hanya meningkatkan kekuatan serangga Gu tetapi juga memajukan kultivasi dalam penyempurnaan tubuh, penyempurnaan ki, dan pemurnian roh. Jujur saja, bahkan Zhou Yu menunjukkan minat yang besar saat melihat beberapa obat pil ini. Jika dia berhasil memperoleh semua obat pil ini, dia dengan yakin dapat mencapai alam raja dalam waktu 3 bulan. Tentu saja, ini adalah milik klan Gu Darah, dan dia tidak bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Selain itu, gua terakhir mengejutkan semua orang sekali lagi. Di dalamnya ada kebun obat. Taman itu berisi hampir 1000 obat spiritual, semuanya telah punah di dunia luar, sebagian besar berusia lebih dari 800 tahun, dan beberapa bahkan berusia lebih dari 2000 tahun. Melihat kebun obat ini, Qi Xiong dan yang lainnya hampir gila karena kegirangan. Bahkan Zhou Yu pun tercengang, hampir tidak dapat menahan keinginan untuk merebut semuanya. 1000 obat spiritual. Konsep yang luar biasa. Jika semuanya disempurnakan menjadi obat pil, mungkin cukup baginya untuk menerobos ke alam raja. Tentu saja, mengingat tingkat keahliannya dalam membuat pil saat ini, begitu banyak ramuan tingkat tinggi kemungkinan akan menghasilkan banyak limbah. Jika diserahkan kepada orang tua, hal itu mungkin bisa dilakukan. Meski terkejut, Zhou Yu segera menenangkan diri. Baginya, yang terpenting bukanlah sumber daya ini saat ini. Itu adalah manik-manik giok besar di atas kuil utama.
Manik itu sangat mirip dengan manik jiwa, membuat Zhou Yu yakin 90% bahwa situs leluhur ini menyimpan petunjuk tentang manik jiwa. Akan tetapi, meskipun telah memeriksa 3 gua secara menyeluruh, tidak ditemukan petunjuk apapun mengenai Soul Bed. Hal ini membuat mata Zhou Yu agak tidak yakin. Mungkinkah dia salah? Mungkinkah manik giok di atas kuil utama bukanlah manik jiwa? Saat Zhou Yu tengah menatap manik giok itu dengan linglung, sebuah suara tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Guru Surgawi, saya telah meminta mereka untuk mengatur sumber daya di dalam situs leluhur. Setelah terorganisir, kami akan membahas distribusinya. Bagaimana menurutmu, Guru Surgawi? Zhou Yu tersentak kembali dan menanggapi dengan agak linglung. Saya tidak keberatan. Pemimpin klan King Niu, silakan tangani. Melihat reaksi Zhou Yu, King Niu terdiam sejenak, lalu mendongak juga, memperlihatkan ekspresi keheranan. Tuan Surgawi, apakah Anda sangat tertarik dengan manik roh penghubung surga itu? Mendengar ini, Zhou Yu tersentak, matanya langsung memperlihatkan kilatan keterkejutan. Manik roh penghubung surga. Ya. King Niu tidak menyadari reaksi Zhou Yu yang tidak biasa, dia hanya menatap manik-manik giok di atas kuil utama, matanya memantulkan ekspresi rumit. Konon, manik roh penghubung surga ini memiliki kemampuan untuk memungkinkan roh primordial seseorang naik, sehingga memberikan keabadian. Kalimat tunggal itu membuat Zhou Yu tercengang. Naik ke roh primordial. Keabadian. Bercanda, tentu saja. Mustahil. Kemudian, King Niu melanjutkan. Namun klaim seperti itu jelas tidak masuk akal. Di dunia seni bela diri saat ini, mencapai alam raja adalah prestasi yang langka. Bahkan seniman bela diri alam raja pun tetap fana, tak mampu mencapai roh primordial yang abadi, jauh berbeda, sama sekali tak terjangkau. Roh primordial yang abadi adalah legenda yang hanya dimiliki oleh para kultivator, seniman bela diri biasa tidak dapat menggunakan kemampuan transenden seperti itu. Zhou Yu pulih dari keterkejutannya, lalu mengangguk setuju. Pemimpin klan King Niu, kau benar, itu hanyalah legenda. Akan tetapi, kata-kata King Niu selanjutnya membuat pikiran Zhou Yu terguncang. Tatapan mata King Niu tiba-tiba berubah mendalam saat dia berbicara perlahan. Tidak, itu bukan legenda. Bab 993. Rahasia jejak abadi. Bukan hanya legenda. Zhou Yu tertegun sejenak, matanya berkedip, dan segera bertanya. Pemimpin klan King Niu, apakah kamu bercanda? Mungkinkah benar-benar ada hal seperti menumbuhkan keabadian di dunia ini? Nada bicara Zhou Yu penuh dengan ketidakpercayaan. King Niu tersenyum pahit. Ketika pertama kali mengetahui hal ini, reaksiku cukup mirip dengan reaksimu. Tapi, hal ini memang benar. Bagaimana kalau begini, Guru Surgawi? Ikutlah denganku, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Mendengar ini, Zhou Yu segera mengangguk, lalu mengikuti King Niu keluar dari tanah leluhur. Di bawah bimbingan King Niu, mereka berdua tiba di lantai atas aula utama. Di lantai atas, terdapat loteng yang tersembunyi. King Niu berjalan ke sana tanpa ragu dan dengan lembut memutar lampu minyak berdebu di dekatnya. Saat berikutnya, pintu rahasia perlahan terbuka. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu agak terkejut, ternyata ini adalah ruangan tersembunyi. Terlebih lagi, pintu ruangan ini istimewa. Indra ilahinya sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Jika King Niu tidak membuka mekanisme di depannya, ia tidak akan pernah menyangka ada ruangan tersembunyi seperti itu di tempat ini. Guru Surgawi, silakan ikuti saya. King Niu adalah orang pertama yang masuk, diikuti oleh Zhou Yu. Perabotan di dalam ruangan tersembunyi itu sederhana. Hanya ada beberapa rak buku yang menyimpan sejumlah manuskrip kuno. Zhou Yu melangkah maju, mengambil sebuah buku dengan santai, dan meliriknya. Buku itu berisi beberapa teknik rahasia untuk membudidayakan cacinggu. Buku-buku itu tampak sangat berharga, tetapi Zhou Yu tidak tertarik. Sementara itu, King Niu pergi ke sudut ruangan tersembunyi dan mengambil sebuah buku tipis dari lemari. Kemudian, dia menyerahkan buklet itu kepada Zhou Yu. Guru Surgawi, lihatlah ini. Naskah kuno ini bisa dikatakan sebagai salah satu rahasia terbesar klan kami. Secara tradisional, hanya pemimpin klan dan orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin klan yang boleh melihatnya. Hanya karena aku mendapatkan kepercayaan dari pemimpin klan, aku pernah memiliki kesempatan untuk membacanya. Mendengar ini, Zhou Yu sedikit terkejut. Ia mengambil buklet itu dan sekilas melihat beberapa kata bergaya kuno tertulis di atasnya, kisah rahasia para dewa. Hati Zhou Yu tergerak, dia pun segera membuka naskah kuno itu dan mulai membacanya dengan cepat. Begitu melihat isinya, pikiran Zhou Yu langsung tertarik. King Niu, yang tampaknya telah mengantisipasi hal ini, tidak terburu-buru dan hanya menunggu dengan tenang di samping. Seiring berjalannya waktu, 1 jam berlalu dengan cepat.
Zhou Yu akhirnya selesai membaca. Ketika ia mendongak lagi, matanya dipenuhi rasa terkejut yang mendalam. Selain itu, ada kebingungan. Naskah kuno ini terutama mencatat legenda tentang keabadian selama 1000 tahun terakhir, serta beberapa kisah tentang para petani yang diduga mengambil tindakan. Beberapa bagian detail digambarkan dengan gamblang, seolah-olah penulisnya telah menyaksikannya secara langsung. Tentu saja, ini saja tidak cukup untuk mengejutkan Zhou Yu. Yang benar-benar mengejutkan Zhou Yu adalah bahwa di akhir naskah kuno ini, ia menghubungkan dan merangkum semua peristiwa yang terkait dengan legenda keabadian selama ribuan tahun dan memberikan kesimpulan yang tidak dapat dipercaya. Kesimpulannya adalah bahwa pembudidaya benar-benar ada. Lebih jauh lagi, penulis, setelah dengan tekun meneliti semua peristiwa keabadian, mengusulkan suatu cara yang mungkin untuk memulai jalur kultivasi. Metode ini adalah Heaven Connecting Spirit Beds. Berdasarkan catatan dalam naskah kuno, total terdapat 3 manik-manik roh penghubung surga, yang berhubungan dengan jalur pemurnian roh, pemurnian tubuh, dan pemurnian ki. Selama seseorang menemukan 3 manik roh penghubung surga ini, ada kemungkinan untuk melangkah ke jalur kultivasi. Di akhir naskah, bahkan ada gambar yang menyerupai manik-manik, dan saat melihatnya, hati Zhou Yu mulai berdebar kencang. Karena manik-manik yang digambar dalam manuskrip itu memiliki kemiripan 80% dengan yang ada di laut kesadarannya. Mungkinkah yang ada di dalam dirinya sebenarnya adalah manik roh penghubung surga? Pikiran ini mengejutkan Zhou Yu. Pada saat itu, dia memikirkan banyak hal. Setahun yang lalu, lelaki tua itu tiba-tiba memintanya untuk memasuki kota dan menyingkirkan para pemberontak, dan manik-manik di laut kesadarannya diperoleh dari murid pemberontak lelaki tua itu. Lebih lanjut, menurut pesan lelaki tua itu, ia tampaknya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Apa sebenarnya identitas lelaki tua itu? Mungkinkah dia menyadari legenda manik-manik roh penghubung surga, atau mungkinkah dia sendiri, seorang kultivator? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar dalam benaknya sekaligus, menyebabkan ekspresi Zhou Yu berubah tanpa sadar. Guru surgawi, guru surgawi. Ada apa? Pada saat ini, suara King Niu mencapai telinganya, mengejutkan Zhou Yu kembali ke dunia nyata. Banyaknya pikiran dan spekulasi dalam benak Zhou Yu surut seperti air pasang. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Kemudian, dia menatap King Niu dan berkata, hal-hal yang tercatat dalam buku ini sungguh di luar dugaan. Terutama masalah mengumpulkan 3 manik roh penghubung surga untuk melangkah ke jalur kultivasi, itu yang paling menakjubkan. Tapi, apakah benar-benar ada manik-manik roh penghubung surga di dunia ini? Saat ini, Zhou Yu tidak sepenuhnya yakin bahwa manik-manik di laut kesadarannya adalah manik roh penghubung surga, karena gambar di manuskrip kuno itu agak kasar. Meskipun keduanya cukup mirip, setelah diamati lebih dekat, terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, yang mengejutkan Zhou Yu, King Niu dengan tegas berkata, memang, tentu saja. Saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Begitu dia mengatakan ini, Zhou Yu tak bisa tetap tenang. Dia berseru, pemimpin klan King Niu, kamu sudah melihatnya. Bab 994. Berjuanglah untuk itu. Sapi hijau itu mengangguk, seraya memperlihatkan ekspresi kenangan. Sebenarnya, awalnya ketika saya melihatnya, saya juga tidak percaya. Namun, sekitar 30 tahun yang lalu, saya secara tidak sengaja menemukan petunjuk tentang serangga eksotis purba dan menelusurinya hingga ke kedalaman pegunungan 10.000 besar, di mana saya menyaksikan konflik yang intens. Mereka adalah 3 ahli legendaris dari luar, dan dari kata-kata mereka, ketiganya tampak seperti murid senior yang bertarung sampai mati demi sebuah harta karun. Ekspresi wajah Zhou Yu menegang. Harta karun. Mungkinkah ini mutiara? Sapi hijau itu mengangguk. Ya, benar. Karena saat itu kultivasiku baru saja menembus alam suci tertinggi, dan mereka semua setidaknya berada di alam suci akhir, aku tidak berani menunjukkan diri. Aku hanya bisa menggunakan teknikku penyihir rahasia untuk menyembunyikan auraku dan bersembunyi di samping. Tapi aku secara pribadi mendengar mereka menyebutkan manik-manik roh penghubung surga dan berbicara tentang menjadi abadi dan semacamnya. Sayangnya, karena saya terlalu jauh, saya tidak mendengarnya dengan jelas. Tapi aku yakin mutiara yang mereka rebut itu adalah manik-manik roh penghubung surga. Mereka bertempur sengit untuk mendapatkannya, dan akhirnya, salah satu dari mereka mengambil mutiara itu, sementara 2 lainnya melarikan diri dengan luka parah. Aku bahkan tahu siapa yang mengambil mutiara itu. Zhou Yu tertegun. Siapa? Itu adalah Luo Zentian, Skyfish, ahli nomor 1 di negara Qin. Meskipun Zhou Yu berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, wajahnya masih menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar ini. Luo Zentian, pemimpin klan lembu hijau mengangguk. Ya, itu dia.
Mengenai keterkejutan Zhou Yu, pemimpin klan lembu hijau tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengeluh. Sayang sekali kultivasi saya saat itu terlalu rendah, baru saja melangkah ke alam suci, sementara orang ini sudah berada di alam suci akhir dan telah memperoleh manik-manik roh penghubung surga. Lebih dari 30 tahun telah berlalu, dan Luo Zentian kemungkinan besar telah menembus alam raja. Kata-kata pemimpin klan lembu hijau itu sedikit disesalkan. Tampaknya dia menyesal telah kehilangan harta dan kesempatan ini saat itu. Pada saat ini, hati Zhou Yu bergejolak. Tanpa diduga, Luo Zentian telah mencapai alam suci akhir lebih dari 30 tahun yang lalu dan juga memperoleh manik-manik roh penghubung surga. Namun, mengapa setelah lebih dari 30 tahun, kultivasinya tidak menunjukkan kemajuan sama sekali? Meskipun dia tidak dapat menemukan jawabannya, Zhou Yu tidak peduli lagi. Karena Luo Zentian sudah meninggal. Sekarang, yang lebih mengkhawatirkannya adalah dua orang lain yang bertarung dengan Luo Zentian demi mutiara itu. Apakah mereka juga termasuk murid pemberontak lelaki tua itu? Jika memang begitu, maka masalah yang paling dikhawatirkannya selama kunjungannya ke kota itu kini memiliki petunjuk. Memikirkan hal ini, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Pemimpin klan sapi hijau, apakah kamu mengenali dua orang yang bertarung dengan Luo Zentian? Namun, jawaban pemimpin klan lembu hijau mengecewakan Zhou Yu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenal mereka. Zhou Yu buru-buru bertanya lagi. Lalu, apakah kamu punya petunjuk tentang identitas mereka? Pemimpin klan lembu hijau membeku, menatap Zhou Yu dengan bingung. Guru surgawi, mengapa Anda tampak begitu khawatir terhadap kedua orang ini? Zhou Yu tersenyum pahit. Pemimpin klan lembu hijau, anggap saja rasa ingin tahuku yang mengalahkanku. Jika suatu saat nanti aku punya kesempatan untuk bertemu dengan mereka berdua, aku ingin berkonsultasi dengan mereka dengan baik. Ekspresi pemimpin klan lembu hijau berubah, dan dia buru-buru berkata, Guru surgawi, Anda tidak harus mencarinya. Masalah ini sangat rumit. Bahkan beberapa teks kuno yang dikabarkan merupakan rahasia besar di klan kita, belum lagi mereka yang pernah berhubungan dengan manik-manik roh penghubung surga. Mereka pasti akan menganggap ini sebagai rahasia terbesar mereka, dan jika kau gegabah mencarinya, mereka pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Lagi pula, meskipun aku tidak tahu identitas mereka, aku sesekali menerima kabar selama bertahun-tahun. Mereka berdua seharusnya ada di Shanghai, dan kultivasi mereka sudah mencapai alam raja. Makhluk seperti itu pasti akan mati jika diprovokasi. Pada titik ini, pemimpin klan lembu hijau tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung terdiam. Melihat ini, Zhou Yu juga menduga bahwa pemimpin klan lembu hijau pasti mengetahui sesuatu, tetapi dia khawatir pemimpin itu tidak akan mengatakannya lagi. Mengenai situasi ini, Zhou Yu merasa agak tidak berdaya, dia tidak bisa memaksa lembu hijau. Tetapi, selama dia tahu mereka berdua ada di Shanghai, itu sudah cukup. Para ahli alam raja sudah menjadi tokoh terkemuka di dunia bela diri. Makhluk seperti itu seharusnya tidak banyak di Shanghai, dan setelah urusan klan Budara selesai, dia akan menjabat di Shanghai. Saat itu, dengan bantuan paviliun bela diri dan aula hukuman, dia seharusnya bisa menemukan petunjuk tentang kedua orang ini. Memikirkan hal ini, Zhou Yu tidak mendesak lebih jauh tetapi malah mengganti pokok bahasan. Pemimpin klan sapi hijau, apakah kau tahu kegunaan lain dari tiga manik roh penghubung surga selain memungkinkan seseorang untuk memulai jalur kultivasi menjadi abadi? Melihat Zhou Yu tidak lagi bertanya tentang kedua orang itu, pemimpin klan lembu hijau juga menghela napas lega dan kemudian tersenyum. Manik-manik ini sungguh misterius. Saya hanya melihatnya dari jauh dan belum pernah berinteraksi langsung dengannya, jadi saya juga tidak tahu. Namun, suatu kali saat minum dengan mantan pemimpin klan, dia menyebutkan sesuatu. Dia mengatakan bahwa fondasi teknik Bu Penyihir terletak pada kekuatan spiritual, yaitu indera ilahi. Leluhur klan Budara telah mewariskan legenda bahwa ada banyak harta di dunia yang mampu meningkatkan indera ilahi, dan di antara harta-harta ini, manik-manik roh penghubung surga jelas merupakan yang pertama. Berdasarkan legenda yang terpecah-pecah ini, pemimpin klan berspekulasi bahwa manik-manik ini seharusnya memiliki kemampuan yang sangat kuat terkait indera ilahi. Indera ilahi. Kilatan aneh terpancar di mata Zhou Yu. Bab 995. Kematian Tetua Agung. Pada saat yang sama Zhou Yu dan pemimpin klan King Niu sedang mengobrol. Di Medicine King Valley, Master Lembah dan Tetua Agung, beserta yang lainnya, tengah menangani akibat dari wakil Master Lembah Zhao Husan dan yang lainnya. Tetapi saat itu, aura mengerikan tiba-tiba muncul di luar lembah Raja Pengobatan. Sebelum Master Lembah dan Tetua Agung dapat bereaksi, aura itu mulai menyerang formasi penjaga lembah dengan ganas.
Formasi penjaga itu berkedip-kedip tak henti-hentinya, dan getaran hebatnya membuat semua orang di dalam lembah ketakutan dan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sang Master Lembah dan Tetua Agung segera bereaksi, wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, dan mereka segera mengumpulkan orang untuk keluar dan menyelidiki. Akan tetapi, sebelum mereka dapat mengumpulkan siapapun, mereka mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Ledakan. Dengan getaran bumi yang dahsyat, formasi Lembah Raja Pengobatan langsung hancur. Tidak, lebih tepatnya, itu dihancurkan. Tirai cahaya formasi yang awalnya menyelimuti Lembah Raja Pengobatan telah menghilang sepenuhnya. Pada saat itu, seluruh Lembah Raja Obat dilanda ketakutan dan kekacauan. Tak perlu dikatakan lagi, para tetua lembah lainnya segera bergegas ke balai pertemuan. Tuan Lembah, Tetua Agung, apa yang terjadi? Para tetua, dengan wajah penuh ketakutan, bertanya dengan mendesak. Akan tetapi, sebelum sang guru lembah dan Tetua Agung dapat berbicara, sebuah suara dingin terdengar dari luar. Aku memberimu waktu 10 detik. Semua orang di Lembah Raja Pengobatan di atas Inate Agung, keluarlah dari sini. Suara itu, bagaikan guntur yang menggelegar, bergema di telinga setiap orang. Banyak murid Lembah Raja Pengobatan di bawah alam bawaan agung langsung pucat pasi, menyemburkan darah dari mulut mereka. Melihat hal itu, sang Master Lembah dan sang Tetua Agung saling bertukar pandang, keduanya melihat kengerian yang mendalam di mata masing-masing. Teriakan dingin itu saja sudah menunjukkan bahwa kekuatan penyusup itu sudah di luar imajinasi mereka. Sang guru lembah menarik napas dalam-dalam dan segera berteriak. Semuanya, ikuti aku keluar. Setelah berbicara, dia dan Tetua Agung menjadi orang pertama yang keluar. Para tetua dan murid Lembah Raja Pengobatan lainnya mengikuti dengan ekspresi ketakutan. Di luar, semua orang segera melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di luar aula pertemuan. Sang Master Lembah dan Tetua Agung dengan hormat berjalan cepat. Saya Sun Hachi, Master Kedokteran Lembah Raja, memberi hormat kepada senior. Saya tidak tahu bagaimana Lembah Raja Pengobatan kami telah menyinggung orang tua itu, tetapi tolong beritahu kami, dan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kompensasi. Menghadapi guru seperti itu, sang guru lembah tahu bahwa perlawanan adalah sia-sia, dan ia hanya bisa bersikap hormat, berharap tidak membuat orang ini marah. Akan tetapi, lelaki berambut abu-abu itu hanya melirik acuh tak acuh ke arah Sun Hachi dan Tetua Agung lalu mengejek dengan nada menghina. Hanya 2 orang dari alam Sein akhir, dan beranikah kau berdiri dan berbicara kepadaku? Berlutut. Mendengar kata-kata itu, raut wajah Tetua Agung berubah. Dia tidak dapat menahan diri untuk menjawab dengan marah. Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Pertama, kau hancurkan formasi penjaga kami, lalu hina kami seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir Lembah Raja Pengobatan mudah diganggu? Begitu mengucapkan hal itu, lelaki tua berambut abu-abu itu mencibir dingin. Masih berani membantah. Mencari kematian. Setelah mengatakan ini, niat membunuh yang jahat muncul di sudut mulutnya, saat dia melambaikan tangannya dengan ringan. Ekspresi sang Master Lembah berubah, langsung merasakan bahaya. Akan tetapi, sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan aura mengerikan menghampirinya. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan langsung menyerang sang Tetua Agung. Tentu saja, sang Tetua Agung tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa, dia langsung meraung dan mengaktifkan Gang Jin-nya untuk bertahan. Akan tetapi, Gang Jin yang dilepaskannya, saat bertemu dengan Gang Jin milik lelaki tua itu, dengan cepat mencair bagai salju pertama di bawah terik matahari. Ini. Wajah sang Tetua Agung berubah, memperlihatkan keterkejutan sekaligus kemarahan. Ia sudah lama merasakan bahwa lelaki tua ini luar biasa kuat. Ia mengira orang ini paling-paling hanya akan menjadi master sempurna alam suci, dan dalam pertarungan yang sengit, ia yakin lawannya juga akan menderita. Namun di luar dugaannya, kekuatan lawan ternyata jauh melampaui imajinasinya. Pukulan itu dengan mudahnya dinetralkan oleh lawan. Terlebih lagi, sisa kekuatan serangan lawan tidak berkurang sedikit pun, terus menghantam ke arahnya. Penatua Agung, hati-hati. Sun Hachi berteriak mendesak dan segera menyerbu ke depan. Akan tetapi, dia masih terlambat selangkah. Sang Tetua Agung langsung terkena pukulan di dada, wajahnya memucat saat ia menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya terpental puluhan meter ke belakang, mendarat dengan keras di tanah. Sun Hachi pun bergegas menghampiri dan memeluk Sang Tetua Agung, namun ternyata hati Sang Tetua Agung telah hancur. Sang Tetua Agung bahkan belum sempat mengatakan sepatah kata pun sebelum dia meninggal. Sun Hachi dan Tetua Agung bagaikan saudara, dan menyaksikan kematiannya di depan matanya sendiri, hati Sun Hachi dipenuhi amarah yang membara. Ia berdiri dengan marah, matanya merah, tubuhnya dipenuhi Gang Jin, siap membalaskan dendam Tetua Agung. Tetapi saat itu, mata dingin lelaki tua berambut abu-abu itu tiba-tiba tertuju padanya.
Jika kau tidak ingin mati, cobalah saja melakukan sesuatu. Aku tidak keberatan memusnahkan semua orang di lembah Raja Pengobatan. Mendengar kata-kata itu, amarah Sun Hachi yang membara tiba-tiba padam, seperti terkena cipratan air dingin. Dia tentu bisa bertarung sampai mati, tetapi jika dia juga mati, lembah Raja Pengobatan akan tamat sepenuhnya. Sebagai master lembah, tidak peduli seberapa semarahnya dia tidak bisa membiarkan emosi mendikte tindakannya. Dengan mengingat hal itu, Sun Hachi memaksa dirinya untuk tenang, lalu menatap tetua berambut abu-abu itu. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana tepatnya lembah Raja Pengobatan kami menyinggungmu? Sang tetua melirik Sun Hachi dengan acuh tak acuh, lalu berbicara dengan nada acuh tak acuh. Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku Li Defu dari keluarga Su. Bukankah tuan muda keluargaku ada di sini bersamamu? Serahkan dia. Bab 996. Kekuatan putus asa. Mendengar nama Li Defu disebutkan, seluruh tubuh Sun Hachi gemetar, dan ekspresinya langsung berubah. Keluarga Su, mereka akhirnya datang. Hal yang paling ditakutkannya telah terjadi. Pada saat ini, jantung Sun Hachi berdebar kencang. Dia ragu apakah akan menyerahkan Su Pingchang atau tidak. Li Defu ini luar biasa kuat. Jika dia menyerahkan Su Pingchang, itu berarti dia tidak punya daya tawar untuk mengancam orang ini. Saat itu, bahkan dirinya sendiri dan seluruh lembah Raja Obat akan berada di bawah belas kasihan orang ini, terpotong-potong seperti ikan di talenan. Namun jika dia tidak menyerahkan Su Pingchang, dia harus menyusun rencana matang, yang tidak akan menyinggung keluarga Su dan dapat menjaga lembah Raja Obat. Meskipun Sun Hachi berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang, ia segera memikirkan solusi dalam benaknya. Akan tetapi, semua ini tak luput dari pandangan tajam Li Defu. Li Defu dapat melihat pikiran Sun Hachi sekilas, sudut mulutnya melengkung membentuk seringai. Beraninya kau berbuat trik di depan orang tua ini. Mencari kematian. Sambil berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan meninju. Wajah Sun Hachi berubah tak terkendali, segera menyalurkan Gang Jin-nya untuk melawan. Namun di hadapan Li Defu, dia tidak punya cara untuk melawan. Bam! Pertahanan Gang Jin milik Sun Hachi hancur seketika, menyemburkan darah dengan liar dan terlempar mundur seperti bola meriam. Tuan Lembah. Melihat Sun Hachi terbanting ke tanah, para tetua dan murid lainnya di dalam lembah berteriak ketakutan. Banyak yang melihat Sun Hachi terluka parah, mata mereka berubah menjadi merah, dan mereka meraung, dengan gegabah menyerbu ke arah Li Defu. Persetan denganmu, aku akan membunuhmu. Berhenti. Sun Hachi melihat murid-murid yang marah itu. Bagaimana mungkin ia peduli dengan luka-lukanya sendiri? Ia meringis menahan rasa sakit, berjuang untuk bangun, dan berteriak mendesak kepada mereka. Namun, sudah terlambat. Wajah Li Defu menampakkan senyum dingin, tatapannya berubah menjadi pembunuh. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Dalam sekejap, Gang Jin meledak dari tubuhnya, berubah menjadi anak panah yang tak terhitung jumlahnya, menghujani murid-murid lembah Raja Pengobatan. Buk, buk, buk. Segera diikuti oleh serangkaian suara teredam. Hanya dalam hitungan detik, ratusan murid tertusuk oleh hujan panah yang terbentuk dari Gang Jin. Alun-alun di depan gedung pertemuan lembah Raja Pengobatan berubah menjadi neraka di bumi. Di tengah teriakan kesakitan, para murid jatuh seperti rumput liar yang dipanen. Darah berceceran, menutupi seluruh lapangan dengan warna merah dalam beberapa saat. Menyaksikan kejadian ini, mereka yang tersisa semuanya tercengang. Menatap tanah yang penuh dengan mayat dan sungai darah, semua orang tampak sedih seolah-olah roh mereka telah meninggalkan mereka. Li Defu, dengan satu gerakan saja, memusnahkan ratusan orang, namun ekspresinya tetap tidak berubah, seolah-olah ia baru saja menghancurkan sekelompok semut. Ini adalah kekuatan absolut. Kekuatan yang dipamerkannya jauh melampaui imajinasi Sun Hachi dan yang lainnya. Terutama Sun Hachi, yang matanya dipenuhi keputusasaan. Kekuatan lawan begitu dahsyat hingga memadamkan keinginannya untuk melawan. Saat itu, suara Li Defu terdengar lagi. Itu ultimatum terakhir. Anda punya waktu 1 menit, Patua ingin bertemu Tuan Muda Su Pingchang. Jika tidak, tidak akan ada seorang pun di lembah Raja Pengobatan yang tersisa. Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang tersisa di lembah Raja Pengobatan gemetar ketakutan, menatap Sun Hachi dengan putus asa. Keputusan Sun Hachi akan menentukan nasib semua orang. Melihat hal itu, Sun Hachi berdiri dengan wajah pucat dan melambaikan tangan lemah kepada bawahannya yang lebih tua. Pergi, bawa keluar Tuan Muda Su. Beberapa orang tua segera terhuyung keluar. Setelah beberapa saat, mereka membawa Su Pingchang. Tanpa diduga, reaksi Su Pingchang saat itu agak tenang. Dia tahu betul bahwa di belakangnya ada keluarga Su yang sangat besar, baik Zhou Yu maupun lembah Raja Pengobatan tidak akan berani melakukan apapun padanya.
Lagi pula, dia tahu bahwa jika dia tetap hilang terlalu lama, keluarganya pasti akan mengirim orang untuk menyelamatkannya. Mengingat waktunya, tampaknya itu tepat. Benar saja, keluarga itu mengirim seseorang. Namun saat Su Pingchang melihat siapa yang datang, dia tiba-tiba menampakkan ekspresi terkejut, lalu bergegas maju, menyingkirkan orang-orang di sekitarnya. Paman Fu, kenapa kamu datang? Melihat Li Defu, Su Pingchang menurunkan sikap tuan mudanya, tampak sangat hormat, atau lebih tepatnya terintimidasi. Li Defu melirik Su Pingchang lalu tersenyum kecil. Tuan tua itu tahu kamu dalam masalah, jadi dia mengirim orang tua untuk memeriksamu. Mendengar ini, Su Pingchang langsung menunjukkan ekspresi malu. Paman Fu, Pingchang gagal, mengecewakanmu dan tuan tua. Kali ini, aku tidak hanya gagal mendapatkan Diamond Gu, tapi aku juga terjebak di lembah Raja Obat. Li Defu terkekeh pelan. Untung saja kamu tidak terluka. Ngomong-ngomong, kalau Patua ingat dengan benar, kau ditemani 3 ahli alam suci sempurna selama misi klan Gu darah ini. Di mana mereka? Bagaimana lembah Raja Obat yang kecil ini berhasil menahanmu? Mendengar ini, wajah Su Pingchang langsung berubah gelap dan marah. Paman Fu, aku menjadi korban pemuda Zhou Yu itu. Li Tua, Penatua Chang, Penatua Huang, ketiganya dibunuh oleh Zhou Yu. Mendengar ini, wajah Li Defu menjadi gelap dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Apa katamu? Anak muda bernama Zhou Yu itu sehebat itu. Apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Ceritakan semuanya secara detail. Bab 997. Hancurkan lembah. Su Pingchang bergegas menceritakan kejadian hari itu. Setelah mendengarkan, mata Li Defu sempat memperlihatkan ekspresi terkejut, yang kemudian segera lenyap. Dia berkata dengan tenang. Jadi begitu. Li Tua dan yang lainnya terluka ketika mereka dibunuh oleh anak itu. Penjelasan ini masuk akal. Jalur pemurnian Qi adalah semakin tinggi alamnya, semakin kuat kekuatannya. Setelah mencapai alam suci, seseorang dapat dengan mudah menghancurkan kultivator fisik di alam yang sama. Karena anak itu telah mencapai alam suci pemurnian Qi, tentu saja kekuatannya tidak akan berkurang. Li Tua dan yang lainnya ceroboh dengan luka parah yang mereka derita, kematian mereka memang pantas. Pada titik ini, Li Defu berhenti sejenak dan kemudian menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Tapi soal Zhou Yu itu, aku cukup tertarik. Di mana dia? Su Pingchang menyipitkan matanya, melotot jahat ke arah Sun Hachi. Itu memerlukan pertanyaan dari Master Lembah ini. Sun Hachi, katakan padaku, kemana Zhou Yu pergi? Wajah Sun Hachi menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ekspresinya berubah-ubah seolah-olah sedang membuat keputusan penting, lalu ia berkata dengan nada memohon. Jika aku memberitahumu keberadaan Zhou Yu, bisakah kau mengampuni yang lain di lembah Raja Pengobatan? Mendengar ini, Su Pingchang menampakkan ekspresi yang kejam dan ingin membunuh. Sun Hachi, kamu sungguh naif. Kau sudah memenjarakanku di sini begitu lama, dan kau masih ingin aku mengampuni lembah Raja Obat. Jika aku membiarkanmu pergi hari ini, maka Tom, Dick, atau Harry manapun akan berpikir mereka bisa melangkahi keluarga suku. Sun Hachi, kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku sekarang. Aku akan bertanya lagi, kemana Zhou Yu pergi? Mendengar kata-kata Su Pingchang, Sun Hachi benar-benar putus asa. Dia menyadari bahwa Su Pingchang pasti tidak akan mengampuni dia dan orang lain di lembah Raja Pengobatan. Mendengar hal itu, Sun Hachi berbalik menghadap anggota lembah Raja Pengobatan. Para tetua dan murid biasa lembah Raja Pengobatan, semua memasang wajah penuh ketakutan saat mereka menatap penuh minat pada guru lembah ini. Sun Hachi dapat melihat harapan bertahan hidup di mata mereka. Mereka telah menaruh semua harapannya padanya. Tetapi, Sun Hachi merasakan kepahitan yang tak terkatakan dalam hatinya. Dia mengamati kerumunan, lalu dengan suara gedebuk berlutut di depan semua orang. Tuan lembah. Kerumunan itu terkejut dan segera mencoba menghentikannya, tetapi Sun Hachi menahan mereka. Dia menatap semua orang dengan rasa bersalah. Aku, Sun Hachi, sebagai Master Lembah Pengobatan Raja Lembah, telah gagal melindungi sesama anggota klanku. Aku, Sun Hachi, malu di hadapan kalian semua. Tolong jangan membenciku. Setelah berbicara, Sun Hachi tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengaktifkan Gang Jin dan dengan keras mengarahkan pukulan ke kepalanya. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Sun Hachi benar-benar akan bunuh diri. Setelah menyadari hal ini, semua penduduk lembah Raja Pengobatan berteriak dengan nada mendesak. Tuan lembah, jangan. Namun, Sun Hachi bertekad. Karena Su Pingchang berencana untuk tidak mengampuni dirinya dan lembah Raja Obat, bahkan setelah mati pun, ia tidak akan mengungkapkan keberadaan Zhou Yu. Terutama karena Zhou Yu membawa putri satu-satunya bersamanya.
Dia bermaksud menggunakan kematiannya untuk melindungi satu-satunya garis keturunannya. Namun saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Sebelum aku setuju, apakah menurutmu kau bisa mati hanya karena kau menginginkannya? Suara Li Defu bagaikan suara guntur yang menggelegar di samping telinga Sun Hachi. Pada saat berikutnya, dia merasakan hembusan angin yang mengerikan datang ke arahnya. Tinjunya yang diarahkan ke kepalanya baru setengah jalan ketika tiba-tiba, dia merasakan sensasi dingin di bahunya, dan detik berikutnya, dia tidak bisa merasakan lengannya lagi. Sun Hachi menoleh dan melihat lengan kanannya telah terpotong oleh pedang Li Defu yang terbentuk dari Gangjin. Baru pada saat inilah dia merasakan sakit luar biasa pada bahunya. Dan sebelum Sun Hachi bisa berteriak kesakitan, Gangjin milik Li Defu menyerangnya lagi. Bang bang. Dalam sekejap, Sun Hachi dengan jelas mendengar suara meridiannya hancur dalam tubuhnya. Ia tampak benar-benar kehabisan tenaga, terjungkal ke belakang tanpa daya, dan jatuh terbanting ke tanah. Saat dia berusaha bangkit, dia menyadari kultivasi seni bela diri miliknya telah hancur total. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Sun Hachi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Baru pada saat itulah masyarakat Lembah Raja Pengobatan bereaksi. Melihat Sun Hachi terluka parah, para tetua Lembah Raja Obat mula-mula mengeluarkan teriakan kemarahan. Wajah mereka tidak lagi menunjukkan rasa takut, sebaliknya kemarahan yang luar biasa mengambil alih. Keluarga Sumu terlalu sering menindas orang. Aku akan melawanmu. 3 tetua, tak gentar menghadapi kematian, melepaskan Gangjin dan menerjang maju. Di tengah perjalanan, tubuh mereka tiba-tiba membengkak dengan cepat. Jelas, mereka menyadari kekuatan mereka tidak sebanding dengan Li Defu, jadi mereka memutuskan untuk menggunakan penghancuran diri untuk menghadapinya. Namun, mereka meremehkan kekuatan Li Defu. Li Defu memperlihatkan ekspresi mengejek, lalu tiba-tiba melayangkan pukulan. Gangjin yang mengerikan terbagi menjadi 3, bagaikan 3 peluru kendali presisi, yang langsung menghantam tubuh para tetua yang membengkak. Bang bang bang. Sebelum mencapai Li Defu, ketiga tetua itu sudah hancur berantakan. Anggota tubuh yang berserakan dan darah berceceran di wajah orang-orang yang tertinggal di Lembah Raja Pengobatan. Tetua keempat, tetua keenam, tetua kesembilan. Terbaring di tanah, menyaksikan kejadian ini, wajah Sun Hachi berubah kesakitan saat dia menjerit getir. Pada saat ini, Su Pingchang tiba di hadapan Sun Hachi. Dia menatap Sun Hachi, bibirnya melengkung penuh penghinaan. Sun Hachi, apakah kau pikir jika kau tidak berbicara, aku tidak punya cara lain? Apakah kau pikir aku tidak tahu putrimu bersama Zhou Yu? Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Setelah aku menyebarkan hasil tangkapanmu, aku yakin putrimu akan datang kepadaku dengan sendirinya. Dan Zhou Yu, setelah mendapat banyak manfaat dari Lembah Raja Obatmu dan menjadi seorang Sein pemurniki, pastinya tidak akan hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa. Sebentar lagi, kamu dan putrimu akan bersatu kembali. Kalau begitu aku akan menunjukkan metodeku. Dengan itu, dia menyeret Sun Hachi keluar. Fubo, aku serahkan ini padamu. Lembah Raja Obat tidak perlu ada lagi. Saat kata-katanya berakhir, Li Defu mengangguk. Masalah kecil. Bersamaan dengan itu, Gangjin yang mengerikan menyeruak darinya, berubah menjadi hujan anak panah yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti orang-orang yang tersisa di Lembah Raja Pengobatan. Seketika, jeritan pilu menggema di seluruh Lembah Raja Obat. Meskipun matahari bersinar terang, lembah itu telah berubah menjadi neraka yang hidup. Bab 998. Tubuh Komunikasi Roh. Klan Budara, lantai atas aula utama. Zhou Yu dan pemimpin klan King Yu tengah asyik berbincang secara pribadi ketika tiba-tiba terdengar suara tergesa-gesa dari luar. Pemimpin klan, Tuan Surgawi, silakan keluar dengan cepat. Sesuatu yang tak terduga terjadi pada pendeta. Mendengar ini, Zhou Yu dan pemimpin klan King Yu keduanya menjadi sedikit pucat. Terutama Zhou Yu, dia segera mengembalikan buku kuno itu kepada pemimpin klan King Yu dan segera menyelinap keluar. Dia melihat Huo Xing berdiri di luar dengan ekspresi cemas. Zhou Yu segera mendekat, matanya dingin, menatap Huo Xing. Apa yang terjadi pada Bei Bei? Huo Xing, meski sudah menjadi seniman bela diri tingkat kesempurnaan, merasa menggigil seluruh tubuhnya saat Zhou Yu menatapnya. Meski hanya berlangsung sesaat, itu cukup membuatnya berkeringat dingin. Huo Xing dengan cepat berkata, situasi dengan pendeta wanita sangat rumit dan sulit dijelaskan secara singkat. Guru Surgawi, mari kita pergi ke tanah leluhur untuk melihatnya. Mendengar ini, Zhou Yu tidak berkata apa-apa lagi, segera mengerahkan teknik gerakannya, langsung menuju ke tanah leluhur. Huo Xing dan King Yu mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, Zhou Yu bergegas menuju tanah leluhur. Saat memasuki aula tanah leluhur, Zhou Yu terkejut.
Dia melihat 18 batu giok mata spiritual di aula utama memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aliran energi spiritual setebal ibu jari terus-menerus meletus dari batu giok mata spiritual, menyatu seperti 18 pita di atas ruang kosong di tengah dan membentuk bola besar seperti kepompong. Di tengah kepompong energi spiritual, sesosok tubuh lemah tampak samar-samar. Sementara itu, Qi Xiong, Su Rigang, dan yang lainnya mengelilingi tempat kejadian. Wajah mereka dipenuhi ketegangan dan keseriusan, namun bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Yun Feifei dan Aza hampir menangis karena cemas. Apa yang sedang terjadi? Zhou Yu muncul di samping Qi Xiong dan yang lainnya, bertanya dengan dingin. Huo Xing, yang baru saja menyusul, dengan cepat berkata, Tuan Surgawi, kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pendeta wanita memicu arai pengumpulan roh di sini, dan itu aktif tanpa peringatan apapun, terus-menerus menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuh pendeta wanita. Pendeta itu hanyalah orang biasa, dan jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan segera meledak dan mati. Mendengar ini, Aza dengan mata merah, menangkap Zhou Yu. Saudara Zhou Yu, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Bei Bei. Mata Zhou Yu menyipit. Jangan khawatir, biarkan aku memeriksa kondisi Bei Bei dulu. Setelah berbicara, Zhou Yu segera memfokuskan pandangannya, lalu indera ilahinya langsung menyelidiki ke arah Tang Bei Bei. Akan tetapi, begitu ia bersentuhan dengan kepompong energi spiritual itu, indera keilahiannya langsung terpantul kembali. Terkejut, wajah Zhou Yu menjadi pucat. Melihat pemandangan ini, Huo Xing dan yang lainnya semuanya terkejut, dan Huo Xing segera mengingatkannya setelahnya. Guru Surgawi, arai pengumpul roh ini tak terkendali, energi spiritualnya sangat kacau, kami sudah mencoba menyelidikinya dengan indera ilahi, tetapi mustahil untuk didekati. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya, dan pada saat berikutnya, dia langsung melepaskan roh primordialnya dari tubuhnya. Huo Xing dan yang lainnya, semuanya adalah ahli alam suci lengkap, yang secara alami memiliki keterampilan dalam ilmu sihir dan gu, juga terkejut dalam hal indera ilahi. Mereka segera merasakan roh primordial Zhou Yu meninggalkan tubuhnya, menampakkan ekspresi terkejut. Itu, roh primordial. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhou Yu juga telah menerobos ke alam suci dalam pemurnian jalan ilahi. Silsilah mereka yang merupakan praktisi sihir gu telah bermimpi untuk mengolah roh primordial menuju alam suci, namun sejauh ini, hanya ketua klan yang telah meninggal yang telah berhasil menerobos ke alam suci pemurnian jalan ilahi. Yang lainnya, termasuk ketua klan King Yu, sebagian besar masih berada di puncak bawaan agung, sehingga merasa sulit untuk mengambil langkah terakhir. Namun, tanpa diduga, Zhou Yu, di usianya yang begitu muda, tidak hanya berhasil menembus alam suci dalam pemurnian tubuh dan pemurnian ki, tetapi bahkan memasuki alam suci dalam roh primordial yang paling misterius. Keterkejutan mereka dapat dibayangkan. Pada saat ini, Zhou Yu tentu saja tidak peduli untuk memperhatikan keheranan mereka. Begitu roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, tanpa sepatah kata pun, dia segera mendorong roh primordialnya, menyelidiki ke arah kepompong energi spiritual sekali lagi. Kali ini, didorong oleh roh primordial, intensitas indera ilahi langsung meningkat beberapa kali lipat, meskipun masih terhalang oleh kepompong energi spiritual, ia perlahan dapat menembus ke dalam kepompong tersebut. Pada saat ini, semua orang memperhatikan Zhou Yu, awalnya ekspresinya serius, lalu bingung, diikuti oleh perenungan mendalam, dan akhirnya menampakkan sedikit keterkejutan. Beberapa saat kemudian, Zhou Yu tiba-tiba membuka matanya. Di sampingnya, Aza yang sudah sangat cemas segera bertanya. Saudara Zhou Yu, bagaimana kabarnya? Zhou Yu meyakinkan Aza dan kemudian menatap semua orang. Situasi Bei Bei memang sangat istimewa, tetapi masalah ini belum tentu buruk. Tuan Surgawi, apa maksudmu? Huo Xing bertanya dengan cepat. Zhou Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Berkat kebangkitan garis keturunan pendeta Bei Bei dan efek baptisan bintang, ia telah membentuk tubuh spiritual yang langka. Mereka yang memiliki konstitusi seperti itu dapat dianggap sebagai favorit jalur pemurnian Qi, mampu terus-menerus menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi tanpa menghadapi hambatan dalam jalur pemurnian Qi. Namun, karena Bei Bei belum berkultivasi dalam metode pemurnian Qi dan tidak tahu cara mengendalikan sirkulasinya sendiri, ditambah dengan energi spiritual yang terlalu padat di sini, tubuh spiritualnya telah beroperasi secara otomatis, menyerap energi spiritual tersebut. Jika keadaan terus seperti ini, itu memang akan berbahaya. Jadi, dalam 3 hari ke depan, saya perlu membantunya melewati kesulitan yang dihadapinya saat ini. Selama ini, kita tidak boleh diganggu oleh siapapun. Mendengar ini, pemimpin klan King Yu segera memahami niat Zhou Yu. Tuan Surgawi, tenanglah. Aku akan meminta semua orang untuk sementara meninggalkan tempat ini dan menempatkan penjaga di luar tanah leluhur agar tidak ada yang mengganggu Anda. Dengan itu, pemimpin klan King Yu mengangguk sedikit ke arah Zhou Yu dan kemudian memimpin orang-orang keluar. Melihat semua orang mundur dari tanah leluhur,
Zhou Yu segera duduk bersila di bawah kepompong energi spiritual, dan kemudian, saat keterampilan Taichu mulai beroperasi, kekuatan melahap yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Zhou Yu, menyelimuti kepompong energi spiritual. Bab 999. Menyambut dan membersihkan. Kabupaten Nan, Keluarga Qi. Hanya beberapa jam yang lalu, dia menerima berita bahwa Li Defu, seorang diri, menerobos masuk ke lembah Raja Pengobatan, membantai sebagian besar penduduknya, dan menyelamatkan Su Pingchang. Mendengar berita ini, Qi Denian benar-benar tercengang. Sebagai kepala keluarga Qi, dia sangat menyadari kekuatan lembah Raja Obat. Lembah Raja Obat memiliki setidaknya 3 ahli alam Sein akhir dan hampir 10 master alam Sein tengah. Selain itu, terdapat formasi pelindung yang dipelihara dan diperkuat dari generasi ke generasi, membuatnya tak tertembus. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mempertahankan fondasi lembah Raja Obat? Namun, ia tidak menyangka bahwa ahli dari keluarga Su yang mereka kirim, yang ditandai dengan huruf Ho, dapat menghancurkan lembah Raja Obat hanya dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan yang mengerikan. Sekalipun dia sudah menganggap kekuatan Li Defu tangguh, ternyata dia masih meremehkannya. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Li Defu telah menyelamatkan Su Pingchang dan akan datang ke keluarga Qi, Qi Denian segera mengumpulkan para petinggi keluarga Qi untuk menyambut mereka dengan etiket tertinggi, guna membersihkan debu perjalanan mereka. Pada saat ini, Qi Denian berdiri bersama para anggota keluarga Qi di hadapan Su Pingchang dan Li Defu, tidak berani bernapas berat, tatapan mereka penuh dengan rasa hormat. Qi Denian, Junior, mengucapkan selamat kepada tetua Fu karena telah menyelamatkan Tuan Muda Su. Kemudian, dia menoleh ke Su Pingchang dan dengan hormat berkata, "Semangat luhur Tuan Muda Su dilindungi oleh surga. Melihatmu kembali dengan selamat membawa sukacita sejati bagiku." Melihat sikap rendah hati Qi Denian, Su Pingchang merasa cukup senang. Dia tersenyum tipis. "Qi Denian, tampaknya kau orang yang pintar. Yakinlah, selama kamu bekerja sepenuh hati untuk keluarga suku, posisi keluarga Qimu di Kabupaten Nan akan tetap tak tergoyahkan." Mendengar ini, Qi Denian langsung menunjukkan ekspresi bersyukur. "Terima kasih, Tuan Muda Su, atas bantuanmu. Keluarga Qi kami akan selalu mengikuti jejak keluarga Su." Bagus sekali." Su Pingchang mengangguk puas lalu menambahkan. "Selain itu, lembah Raja Obat telah dihancurkan oleh Paman Fuku. Aku bermaksud agar keluarga Qimu mengambil alih fondasinya. Setelah kamu mengambil alih, segera temukan semua obat spiritual di lembah Raja Obat dan serahkan." "Dipahami." Mendengar ini, Qi Denian terkejut dan kemudian menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Siapa yang tidak mengingini fondasi medisin King Valley? Tanpa diduga, Su Pingchang menyerahkannya kepadanya. Hal ini membuat keluarga Qi dengan mudah memperoleh yayasan yang terkenal untuk mengolah pengobatan spiritual, warisan yang diwariskan selama ribuan tahun. Nilai ini tidak terukur. Meskipun Su Pingchang memintanya untuk menyerahkan semua pengobatan spiritual, aset lembah Raja Pengobatan yang tersisa, terutama teknik sihir untuk mengolah pengobatan spiritual dan sumber daya lainnya, sangatlah berharga. Qi Denian gemetar karena kegembiraan dan dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih, Tuan Muda Su, atas kemurahan hati Anda. Saya akan menyelesaikan tugas ini dengan segera dan memastikan Anda tidak kecewa." "Bagus." Su Pingchang mengangguk, tetapi kemudian senyumnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin. "Qi Denian, aku sudah memberimu begitu banyak manfaat, dan itu bukan tanpa alasan. Keluarga Qimu, setelah mengambil alih lembah Raja Obat, harus memberikan sejumlah obat spiritual kepada keluarga suku setiap tahun. Nanti, aku akan meminta seseorang mengirimi Anda daftar obat spiritual. Jika kau gagal dalam tugas ini, maka tanah berharga lembah Raja Pengobatan mungkin akan menjadi kuburanmu." Mendengar ini, Qi Denian bergidik dan dengan cepat menjawab, "Tuan Muda Su, tenang saja, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan pengobatan spiritual bagi keluarga Su." "Sangat bagus." Baru saat itulah Su Pingchang kembali menampakkan ekspresi puas. "Ngomong-ngomong, orang yang kubawa kembali tadi adalah Master Pengobatan Lembah Raja Lembah, Sun Hachi. Sekarang, segera sebarkan beritanya." Qi Denian bingung. "Tuan Muda Su, mengapa Anda melakukan ini?" Su Pingchang menjawab dengan tenang. "Selama perjalanan ke lembah Raja Obat ini, Zhou Yu menghalangi rencana keluarga Su. Apakah menurutmu keluarga suku akan membiarkannya pergi? Aku ingin kau menyebarkan berita itu untuk memancing Zhou Yu keluar." Qi Denian segera mengerti dan hatinya menjadi bersemangat. Saat itu, Ku Hong dari keluargaku di kota Kun berjanji kepadanya bahwa selama dia melenyapkan Zhou Yu, Ku Hong akan memberinya pil cermin pemecah yang didambakan. Sayangnya Zhou Yu berhasil melarikan diri terakhir kali. Namun kini, dengan aksi Su Pingchang dan Li Defu, orang ini takkan bisa lolos meski bersayap.
Setelah Zhou Yu tersingkir, ia akan mampu memperoleh pil cermin pecah dan mencapai alam-alam suci sempurna. Memikirkan hal ini, Qi Denian tidak dapat menahan kegembiraannya. Tuan Muda Su, Zhou Yu ini juga memiliki permusuhan yang mendalam dengan keluarga Qiku. Saya sudah lama ingin menyingkirkan orang ini, tapi sayangnya dia berhasil lolos terakhir kali. Sekarang aku akan menyebarkan berita itu seperti yang kau minta dan menyiapkan jebakan yang tak terhindarkan menunggu kedatangannya. Su Pincang mendengar ini dan mengangguk. Baiklah, teruskan. Ya, Tuan Muda Su. Qi Denian segera memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebaliknya, dia berdiri di hadapan Su Pincang dengan penuh penghormatan, siap melayani kapan saja. Pada saat ini, telepon Su Pincang tiba-tiba berdering. Su Pincang mengeluarkan telepon genggamnya, raut wajahnya berubah penuh hormat, lalu menjawab panggilan itu. Kakek, ini Pincang. Dari seberang terdengar suara dingin. Pincang, sepertinya kamu aman sekarang. Su Pincang, dengan ekspresi gugup, melanjutkan dengan hati-hati. Berkat Paman Fu, aku bisa kembali dengan cepat dan selamat. Namun, Li Tua dan 3 lainnya. Tetua keluarga Su dengan tenang menjawab. Saya punya pemahaman kasar tentang situasi ini, jadi ini bukan salahmu. Aku akan memerintahkan Ah Fu untuk menangani Zhou Yu itu. Namun, untuk urusan selanjutnya, kau harus lebih banyak menggunakan otakmu. Kalau ada kesempatan lagi, aku tak akan membiarkannya begitu saja. Su Pincang yang ketakutan segera berjanji. Kakek, tidak akan ada waktu berikutnya. Bagus. Alasan saya menelepon Anda hari ini adalah karena saya ingin Anda menangani satu hal lagi. Seorang gadis dari keluarga Ye juga telah pergi ke negara bagian Yun. Temukan dia dan singkirkan dia. Kata tetua keluarga Su dengan nada acuh tak acuh. Bab 1000. Disergap. Su Pincang tidak pernah menyangka bahwa orang tua itu benar-benar akan memberinya perintah seperti itu. Betapapun bodohnya dia tahu identitas Ye Mengyun. Dia adalah cucu perempuan Ye Zhongshan yang paling dicintai. Jika dia membunuh Ye Mengyun, Su Pincang bahkan tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Pada saat itu, wajahnya penuh ketakutan, dan dia berdiri dengan kaget, suaranya bergetar. Kakek, kau bercanda, kan? Namun, di ujung telepon yang lain, suara orang tua dari keluarga Su, meskipun tenang, mengandung sedikit nada dingin. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Tidak, tidak. Su Pincang segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada, tetapi, jika kau tidak berhasil dalam tugas ini, jangan repot-repot kembali ke keluarga Su. Setelah mengatakan ini, orang tua keluarga Su langsung menutup telepon. Wajah Su Pincang berubah pucat pasi, dan dia terjatuh tak berdaya di kursi. Di dekatnya, alis Li Defu berkerut sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dengan kultivasinya di bidang bela diri, ia jelas mendengar perintah Patua melalui telepon. Meskipun ia tidak tahu mengapa Patua melakukan ini, ia yakin Patua punya alasannya sendiri. Pada saat ini, pikiran Su Pincang sedang kacau, tetapi tak lama kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu, cepat-cepat duduk dan menatap Li Defu, memohon. Fubo, bantu aku memikirkan caranya. Jika aku benar-benar membunuh Ye Mengyun, aku juga akan hancur. Lagi pula, aku tidak punya siapa-siapa di sisiku sekarang, bagaimana mungkin aku bisa membunuh Ye Mengyun? Li Defu berkata dengan tenang. Jika Anda kekurangan tenaga, Patua bisa menyediakan beberapa orang untuk Anda. Keluarga Su punya beberapa ahli di negara bagian Yun. Sedangkan sisanya, kalau Patua bilang begitu, ya sudahlah. Patua tidak bisa membantumu dengan hal lain. Setelah mengatakan ini, Li Defu menutup matanya, sepertinya dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi. Su Pincang benar-benar tidak ada harapan. Wajahnya terus berubah, dan akhirnya, dia tiba-tiba menatap Li Defu dan berkata, Fubo, aku akan melaksanakan perintah kakek. Tapi kalau aku benar-benar melakukannya, aku rasa aku tidak akan selamat. Fubo, sebelum aku mati, aku punya satu permintaan terakhir. Tolong bantu aku. Li Defu tidak membuka matanya, hanya berkata dengan tenang. Beritahu saya. Mata Su Pincang berkilat penuh kebencian yang mendalam. Aku ingin melihat Zhou Yu berlutut di hadapanku. Saya ingin menyiksanya sampai mati secara pribadi. Jika aku bisa melakukan itu, aku akan mati tanpa penyesalan. Li Defu mengangguk dengan tenang. Orang tua bisa menjanjikan itu padamu. Mendengar ini, Su Pincang berdiri, memberi hormat dalam-dalam pada Li Defu, lalu berjalan keluar dengan langkah besar. Persimpangan Jalan Raya Kabupaten Nan. Sebuah Mercedes melaju keluar dari gerbang tol. Di dalam mobil duduk Ye Mengyun dan Nan Tangmu, Menteri Paviliun Bela Diri Yunsu. Setelah keluar dari jalan raya, Nan Tangmu melihat ke arah Ye Mengyun di kursi belakang. Nona Ye,
kita sudah sampai di Kabupaten Nan. Kemana Anda berencana pergi selanjutnya? Ye Mengyun berkata dengan tenang. Cari seseorang yang familiar dengan daerah ini. Aku perlu belajar beberapa hal. Nan Tangmu merenung sejenak. Paviliun bela diri kita punya kapten di Kabupaten Nan, aku akan membawamu kepadanya. Setelah mengatakan ini, Nan Tangmu melaju menuju pinggiran kota. Namun, saat Nan Tangmu melaju ke jalan transit, 3 Range Rover tiba-tiba muncul di belakang mobilnya, melaju kencang. Awalnya, Nan Tangmu tidak menyadarinya, tetapi tak lama kemudian, ketiga mobil ini menyusul. Saat mereka mendekati Mercedes milik Nan Tangmu, riak Gangjin yang mengerikan meledak serentak dari ketiga mobil itu. Merasakan riak Gangjin yang menakutkan, wajah Nan Tangmu tiba-tiba berubah. Nona Ye, hati-hati. Setelah berkata demikian, dia memutar setir dengan tajam, menjalankan mobilnya lurus ke arah Range Rover di samping mereka. Pada saat sebelum benturan, jendela Mercedes langsung pecah, dan 2 sosok terlempar keluar. Bam! Terdengar suara tabrakan yang keras. Mercedes milik Nan Tangmu bertabrakan keras dengan Range Rover di sampingnya, menyebabkan kedua kendaraan terbalik dan menabrak Range Rover ketiga di belakang mereka. Tentu saja, sosok yang menonjol adalah Nan Tangmu dan Ye Mengyun. Akan tetapi, sebelum mereka dapat menemukan pijakan, beberapa sosok secara bersamaan muncul dari mobil. Dalam sekejap mata, Nan Tangmu dan Ye Mengyun terkepung. Wajah Nan Tangmu sangat muram, matanya dingin saat dia menilai orang-orang di hadapannya. Totalnya ada 7 orang. Ketujuhnya merupakan ahli Sein Realm. Dilihat dari tatapan mereka yang penuh niat membunuh, jelaslah bahwa orang-orang ini tidak datang ke sana dengan niat baik. Ye Mengyun juga menyadari kekuatan orang-orang ini, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun, pikirannya tetap tidak diketahui. Setelah penilaian singkat, Nan Tangmu membentak dengan dingin. Siapa kau? Apa kau sudah gila? Kau tahu siapa yang berdiri di sampingku? Kalau dia sampai terluka, kalian semua, termasuk yang di belakangmu, akan ikut bersamanya. Menanggapi ancaman Nan Tangmu, salah satu dari mereka melirik Ye Mengyun dengan dingin lalu berkata, apakah ini Nona Ye Mengyun dari keluarga Ye Kyoto? Nan Tangmu mendengus dingin. Baguslah kau tahu. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Namun, orang itu sama sekali mengabaikan Nan Tangmu dan hanya berkata dengan dingin. Benar sekali, kami sedang mencari Ye Mengyun. Ambil tindakan. Dengan satu perintah, keenam lainnya segera menyerang tanpa ragu-ragu. Bab 1001 BB berkultivasi. Klan Budara, Tanah Leluhur. Zhou Yu duduk bersila di antara 18 pilar batu. Setelah sehari semalam penyerapan yang intens, kepompong energi spiritual di atas kepalanya menjadi hampir tak terlihat. Dan sosok Tang Bebe juga telah terungkap. Tidak lama kemudian, Tang Bebe tiba-tiba dan perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, ekspresi kesakitan tampak di wajah pucatnya. Zhou Yu, saudaraku, ada apa denganku? Saya merasa sangat tidak nyaman di dalam tubuh saya, seperti ada banyak semut kecil yang merangkak. Mendengar ini, Zhou Yu tersenyum kecil. Bebe, sekarang aku akan mengajarkanmu mantra untuk mengendalikan ki sejati, lalu membantu mengarahkan ki sejatimu agar bersirkulasi di dalam tubuhmu. Tutup matamu dan pahamilah dengan saksama, setelah kau memahaminya, kau tidak akan merasa tidak nyaman lagi. Mendengar ini, Tang Bebe langsung mengangguk patuh. Baiklah, saudara Zhou Yu, aku akan mengikuti jejakmu. Zhou Yu segera mengaktifkan indera ilahinya, dengan hati-hati mengirimkan mantra untuk mengendalikan ki sejati ke dalam laut kesadaran Tang Bebe. Ketika lelaki tua itu pertama kali mengajarinya teknik Taichu, ia menggunakan metode yang serupa. Keunggulan metode ini adalah dapat mentransmisikan wawasan seseorang tentang teknik kultivasi ke laut kesadaran orang lain, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memahami teknik tersebut dalam waktu singkat. Ketika orang tua itu melakukannya, ia membuatnya tampak mudah. Namun, ketika Zhou Yu melakukannya sendiri, ia mendapati metode ini sama sulitnya dengan mendaki surga. Sekadar mengajarkan mantra hampir menghabiskan kekuatan roh primordialnya. Untungnya, pada akhirnya berhasil. Setelah menyelesaikan semuanya, Zhou Yu menghela napas lega. Kemudian, dengan jabat tangannya yang tiba-tiba, ki sejati yang dahsyat meletus dari telapak tangannya, menghancurkan kepompong spiritual tipis di sekitar Tang Bebe. Tubuh Tang Bebe kehilangan dukungan dari kepompong spiritual dan hampir jatuh. Tang Bebe berseru ketakutan. Pada saat itu, Zhou Yu menangkapnya dengan tangannya. Kemudian, telapak tangan Zhou Yu menekan punggung Tang Bebe sementara suaranya berbisik di telinganya. Jangan takut, aku sedang membimbingmu dengan ki sejati untuk sirkulasi surga, rasakan dengan saksama. Tang Bebe mengangguk cepat-cepat, dan sesaat kemudian, dia merasakan aliran hangat mengalir dari punggungnya. Aliran hangat ini bagaikan ikan kecil yang berenang di meridiannya.
Sensasi seperti semut merayap menghilang seketika, digantikan oleh sedikit rasa gatal, tetapi terasa sangat nyaman. Tanpa disadari, Tang Bebe jatuh ke dalam kondisi mistis. Menyaksikan pemandangan ini, mata Zhou Yu kembali menampakkan keheranan. Tubuh spiritual ini benar-benar kesayangan jalur pemurnian Qi. Dia hanya membimbing Tang Bebe melalui satu sirkulasi, dan tak lama kemudian, Qi sejati di dalam Tang Bebe mulai beredar sendiri mengikuti bimbingannya sebelumnya. Melihat situasi ini, Zhou Yu secara alami melepaskannya, membiarkan Tang Bebe mengambil kendali sendiri. Setelah memastikan bahwa dirinya baik-baik saja, Zhou Yu merasa lega dan mulai memeriksa kondisi tubuhnya sendiri. Siang dan malam ini, dia telah menjalankan sepenuhnya keterampilan Taichu, membantu Tang Bebe melarutkan kepompong spiritual, yang juga membawa manfaat besar baginya. Pada saat ini, dantian dan meridiannya dipenuhi dengan Qi sejati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi spiritual murni seperti itu telah dilahap dan dimurnikan, membuat alam suci pemurnian Qi miliknya mencapai tahap penyelesaian minor. Jika dia dapat berkultivasi di tempat seperti itu selama setahun atau lebih, Zhou Yu memperkirakan bahwa alam suci pemurnian Qi-nya hampir dapat mencapai kesempurnaan. Akan tetapi, dia mempunyai banyak tugas penting yang harus diselesaikan dan tidak bisa mengasingkan diri di sini selamanya. Terlebih lagi, ini adalah tanah leluhur klan Budara. Meskipun dia sekarang adalah penguasa surgawi klan Budara, dia tidak bisa memonopoli tempat ini selamanya. Meskipun demikian, terlepas dari keadaan apapun, kunjungannya ke klan Budara sangat membuahkan hasil, telah memperjelas asal-muasal manik-manik di laut kesadarannya, serta menemukan beberapa jejak yang terkait dengan dua murid pemberontak lelaki tua itu. Saat Zhou Yu tengah asyik berpikir, tiba-tiba terdengar suara gembira memanggil dari belakang. "Saudara Zhou Yu, mengapa saya merasa tubuh saya menjadi jauh lebih ringan?" Zhou Yu berbalik untuk melihat bahwa Tang Bebe telah terbangun dari sirkulasi surga. Pada saat ini, dia menyentuh lengan dan kakinya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Zhou Yu tersenyum sedikit. "Bebe, coba lompat dan lihat." Mendengar ini, Tang Bebe segera menurutinya. Dia melompat pelan-pelan, melompat lebih dari 3 meter dengan mudah. Mulut kecil Tang Bebe menganga karena takjub. "Saudara Zhou Yu, apa yang terjadi padaku? Mengapa tiba-tiba aku merasa seperti bisa terbang?" Mata Zhou Yu berkilat terkejut. Dia telah meminta Bebe untuk melompat guna merasakan kemajuan penyempurnaan Qi-nya saat ini. Awalnya, dia mengira bahwa dalam waktu sesingkat itu, Bebe seharusnya hanya mampu mengendalikan peredaran Qi sejati, tetapi tanpa diduga, Qi sejati di dalam dirinya telah mencapai tingkat yang memenuhi meridiannya. Tak disangka ia menghabiskan waktu hampir seminggu untuk mencapai langkah ini selama penyempurnaan Qi awalnya. Namun, menyadari bahwa Bebe memiliki tubuh spiritual, semuanya menjadi masuk akal. Zhou Yu terkekeh. "Bebe, kamu sekarang adalah seniman bela diri penyempurnaan Qi dasar. Qi sejati memiliki banyak keajaiban, dan aku akan menjelaskannya kepadamu secara bertahap nanti." Tang Bebe dengan gembira bergegas menghampiri Zhou Yu. "Saudara Zhou Yu, apakah aku benar-benar seorang seniman bela diri sekarang? Itu luar biasa, aku bisa membantumu mulai sekarang." Mata Tang Bebe berbinar-binar bagai bintang yang berkelap-kelip. Zhou Yu tak kuasa menahan diri untuk menepuk-nepuk kepala wanita itu. Tepat saat ia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara mendesak dari luar. "Tuan Surgawi, bagaimana keadaan penyihir itu? Ada insiden besar di lembah Raja Obat." Mendengar ini, senyum di wajah Zhou Yu langsung lenyap, dan dia segera membawa Tang Bebe bersamanya dan bergegas keluar. Bab 1002. Wasit Alam Suci. Di pintu masuk tanah leluhur. Hanya untuk melihat King Niu dan yang lainnya tiba-tiba menunggu di pintu, dan wajah setiap orang dipenuhi dengan kecemasan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Zhou Yu segera bertanya. Wajah King Niu berubah muram saat dia berkata, "Guru Surgawi, Ziying sekarang terluka parah dan diambang kematian. Kami mohon Anda untuk turun tangan dan menyelamatkannya." Di sampingnya, Qi Xiong, Elevesia, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi memohon, menatap Zhou Yu. "Raja Dharma Ziying, apa yang terjadi padanya?" Zhou Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Dengan segera, kata King Niu, "Guru Surgawi, silakan ikut dengan saya terlebih dahulu, kita akan berdiskusi sambil berjalan." Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk dan mengikuti. Dalam perjalanan, King Niu menceritakan semuanya kepada Zhou Yu. Ternyata saat Zhou Yu mulai berkultivasi menyendiri di tanah leluhur, Aza menerima pesan bahaya dari lembah Raja Obat. Namun, pesan itu mendesak, dan sebelum dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pesan itu tiba-tiba terputus. Aza panik setelah mengetahui hal ini dan menangis untuk kembali ke lembah Raja Pengobatan.
King Niu tentu saja tidak bisa membiarkan Aza kembali sendirian, jadi dia mengirim Raja Dharma Ziying untuk mengawal dan membantu mereka memecahkan masalah. Menganggap Ziying adalah seorang ahli alam suci sempurna, apapun yang terjadi seharusnya dapat diatur. Tanpa diduga, baru 1 jam yang lalu, Ziying tiba-tiba kembali dalam keadaan terluka parah, nyaris tidak berhasil keluar dari klan Budara sebelum akhirnya pingsan. Untungnya, dia ditemukan oleh penjaga klan Budara dan dibawa kembali ke masa lalu. Namun hingga kini ia belum sadarkan diri dan Aza pun belum diketahui keberadaannya. Itulah situasinya, kata pemimpin klan King Niu dengan muram. Tuan Surgawi, apapun yang terjadi, tolong selamatkan Ziying. Wajah Zhou Yu menjadi sangat muram, dan dia mengangguk. Pemimpin klan King Niu, tenang saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Segera setelah itu, semua orang tiba di kediaman Ziying. Saat memasuki ruangan, Zhou Yu segera melihat Ziying terbaring di tempat tidur, pakaian bagian atas tubuhnya terlepas. Pada tubuh yang terekspos, seolah terbuat dari perunggu, terdapat luka-luka tebal, yang dilihat dari bentuknya, tampaknya merupakan luka pedang. Namun bagaimana luka pedang sebesar itu bisa terjadi? Mungkinkah dia ditikam dengan puluhan pedang secara bersamaan? Penting untuk diketahui bahwa Ziying adalah master tingkat Holy Realm lengkap. Bagaimana mungkin seorang guru seperti itu ditikam oleh puluhan orang secara bersamaan? Dengan keheranan dan keraguan, Zhou Yu melangkah maju, meraih pergelangan tangan Ziying, dan langsung mengirimkan Divine Sense-nya ke tubuh Ziying. Selama pemeriksaan Zhou Yu, King Niu dan yang lainnya hampir tidak berani bernapas, mata mereka tertuju pada Zhou Yu. Sebagai salah satu dari 5 Raja Dharma Agung, mereka seperti saudara bagi Ziying, tentu saja sangat prihatin terhadap kondisi Ziying. Beberapa menit kemudian, bayangan kesuraman melintas di mata Zhou Yu, lalu dia melepaskan cengkeramannya. Melihat ini, King Niu dan yang lainnya segera berkumpul. Guru Surgawi, Ziying, bagaimana kabarnya? Zhou Yu berkata dengan suara yang dalam. Dia diserang dengan Gangjin, yang memutus semua meridian di dalam tubuhnya, dan pada saat yang sama, 5 organ internal dan 6 organ berongganya rusak parah. Mendengar ini, Qi Xiong meraung kaget dan marah. Bagaimana ini mungkin? Ziying adalah ahli alam suci sempurna, mungkinkah dia dikepung oleh puluhan orang hingga berakhir seperti ini? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Meskipun Ziying memiliki banyak luka di tubuhnya, hanya ada 1 aura Gangjin yang tersisa di dalam dirinya. Jadi, hanya ada 1 orang yang menyerangnya. 1 orang. Siapa yang punya kekuatan seperti itu? Qi Xiong dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mungkinkah itu seorang ahli alam raja? Setelah ketakutan sesaat, Elevisia mengerutkan kening dan berkata. Akan tetapi, begitu dia mengatakannya, pemimpin klan King Niu segera membantahnya. Mustahil, di dunia bela diri, ada larangan alam raja yang telah berlaku selama lebih dari 1000 tahun. Larangan ini menetapkan batasan mutlak bagi para ahli alam raja, kecuali mereka atau keluarga mereka menghadapi krisis hidup dan mati. Mereka tidak dapat campur tangan dalam urusan dunia bela diri, dan jika ketahuan, akan menghadapi eksekusi bersama oleh semua ahli alam raja. Lagi pula, jika dia benar-benar ahli alam raja, Ziying tidak akan punya kesempatan untuk kabur dan kembali hidup-hidup. Saat King Niu berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Di sampingnya, Qi Xiong menjadi cemas. Pemimpin klan King Niu, mungkinkah itu apa? Angkat bicara. Dengan nada berat dan ekspresi muram, King Niu berkata. Saya hanya berspekulasi. Sebelumnya, aku mendengar dari ketua klan bahwa di antara kekuatan-kekuatan teratas di ibu kota dan Shanghai, ada beberapa individu yang kekuatannya jauh melampaui alam suci, dan yang memiliki kemampuan untuk menerobos ke alam raja, tetapi mereka melepaskan kesempatan untuk menerobos, menggunakan teknik rahasia untuk tetap berada di alam suci secara paksa. Dengan melakukan itu, mereka kehilangan kemungkinan untuk maju ke alam raja seumur hidup, tetapi sebagai imbalannya, mereka mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada alam suci sempurna. Orang-orang ini dapat mengabaikan larangan alam raja dan bertindak bebas. Oleh karena itu, orang-orang ini disebut sebagai arbiter alam suci. Jumlah arbiter alam suci merupakan faktor penting dalam mengukur kekuatan-kekuatan di ibu kota dan Shanghai. Mendengar ini, Qi Xiong dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu bahwa ada yang namanya arbitrator alam suci. Zhou Yu juga menunjukkan ekspresi serius. Ini pertama kalinya dia mendengar tentang Holy Realm Arbitrators. Dalam kasus ini, tampaknya Ziying diserang oleh para arbiter alam suci tersebut. Pemimpin klan King Niu hanya menyebutkannya sebentar sebelum menatap Zhou Yu dengan cemas. Guru Surgawi, bagaimana kondisi Ziying? Bisakah kamu menyelamatkannya? Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Saya bisa. Namun, lukanya terlalu parah. Aku butuh obat spiritual langka.
King Niu buru-buru berkata. Ada banyak obat spiritual di tanah leluhur, beritahu aku apa yang kau butuhkan, dan aku akan segera meminta seseorang untuk mengambilnya. Zhou Yu segera mencatat bahan-bahan yang dibutuhkan dan menyerahkannya kepada King Niu. Kemudian, ia meletakkan telapak tangannya di dada Ziying dan mulai menyalurkan ki sejati kayu Yi ke dalam tubuhnya untuk menstabilkan kondisinya terlebih dahulu. Bab 1003. Terpelajar. Sapi hijau segera menyiapkan semua ramuan yang dibutuhkan Zhou Yu. Zhou Yu segera mulai meramu obat spiritual, memberikannya kepada Ziying, dan menggunakan teknik akupuntur bersama dengan Nether Fire Truki untuk membantunya menyerap obat tersebut. Di bawah perawatan penuh Zhou Yu, butuh waktu setengah hari bagi Ziying untuk akhirnya sadar kembali dan bangun. Melihat Ziying membuka matanya, lembu hijau dan yang lainnya segera berkumpul. Ziying, bagaimana perasaanmu? Wajah Ziying sangat lemah, tetapi dia menunjukkan ekspresi terkejut. Meridianku, bukankah mereka terputus? Elevesia dengan cepat menjelaskan. Guru surgawilah yang menyelamatkanmu. Ziying segera menoleh dan melihat Zhou Yu. Ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan mendesak. Tuan Surgawi, sesuatu terjadi di lembah Raja Obat, batuk-batuk. Karena terlalu emosional, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia batuk seteguk darah. Hal ini segera memicu kembali cederanya yang sebelumnya telah stabil. Ekspresi semua orang berubah, jantung mereka langsung berdebar kencang. Zhou Yu bereaksi sangat cepat, langsung mengulurkan dua jari untuk menekan titik akupuntur Feishu-nya. Dengan infus ki sejati kayu Yi, luka-luka Ziying segera stabil kembali. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Zhou Yu berkata dengan suara berat. Sapi hijau dan yang lainnya juga terus meyakinkannya. Ziying sedikit tenang dan melanjutkan. Setelah aku mengantar Nona Asa kembali ke lembah Raja Pengobatan, aku mendapati formasi pelindung lembah itu telah hancur, dan di dalamnya, semuanya berantakan, dengan mayat dan luka di mana-mana. Mendengar ini, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Bagaimana lembah Raja Pengobatan bisa berakhir seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Sapi hijau itu tampak agak stabil, tetapi ia pun memperlihatkan ekspresi terkejut. Ziying, jelaskan situasi di lembah Raja Obat dengan hati-hati. Ziying berkata dengan ekspresi jelek. Inilah yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Di dalam lembah Raja Pengobatan, banyak orang tergeletak bersimbah darah. Kebanyakan sudah mati, mayat berserakan di mana-mana, dan sungai darah mengalir. Ada beberapa yang masih hidup, tetapi mereka terluka parah, dan tampaknya mereka tidak akan bertahan lama. Ketika Nona Asa melihat kejadian ini, dia menjadi gila dan ingin mencari ayahnya, tetapi pada saat itu, seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul. Ketika dia melihat saya, dia langsung menangkap Nona Asa. Saya langsung bertindak untuk menyelamatkannya. Namun, kekuatan pria itu sungguh mengerikan. Aku hampir tak berdaya melawannya. Tapi, dia sepertinya tidak ingin membunuhku. Setelah melukaiku dengan parah, dia meninggalkan pesan dan membawa Asa pergi. Aku tidak bisa menghentikannya. Saat mengatakan ini, wajah Ziying dipenuhi rasa bersalah. Mendengar uraian Ziying, ekspresi lembu hijau dan yang lainnya menjadi sangat muram. Ziying, pesan apa yang ditinggalkan pria itu? Ziying secara naluriah melirik Zhou Yu, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Dia berkata jika kita ingin Nona Asa hidup, guru surgawi harus pergi ke keluarga Qi di Kabupaten Nan. Mendengar ini, lembu hijau dan yang lainnya membeku. Dia ingin guru surgawi pergi ke keluarga Qi. Keluarga Qi di Kabupaten Nan, meskipun termasuk salah satu keluarga teratas, kepala keluarga mereka baru berada di tahap akhir alam suci. Bagaimana mungkin mereka memiliki ahli sekuat itu? Semua orang menoleh menatap Zhou Yu. Guru surgawi, apakah Anda kenal orang ini? Zhou Yu, saat ini, meski tampak tenang, siapapun bisa melihat kemarahan hebat yang terpancar darinya. Jika aku tidak salah, orang itu pasti seseorang dari keluarga Su Kyoto. Keluarga Su. Sapi hijau dan yang lainnya membeku lagi. Bagaimana masalah ini berhubungan dengan keluarga Su lagi? Menghadapi keraguan semua orang, Zhou Yu menjelaskan secara singkat tindakan Su Pingchang terhadap lembah Raja Pengobatan. Setelah mendengarkan, lembu hijau dan yang lainnya saling memandang. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, memang mungkin orang itu dari keluarga Su. Meskipun klan Budara berada jauh di dalam 10.000 pegunungan besar, mereka memiliki saluran untuk memperoleh informasi eksternal. Mengenai keluarga biasa, mereka mungkin tidak tahu banyak, tetapi mereka sangat menyadari kekuatan-kekuatan tinggi seperti di Kyoto dan Shanghai. Hanya keluarga terkemuka seperti keluarga Su yang dapat mengirim seorang arbiter alam suci. Pada saat ini, lembu hijau langsung sadar, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Tuan Surgawi,
ahli keluarga Su melakukan ini untuk memancingmu keluar, untuk membalas dendam Su Pingchang. Kamu tidak bisa pergi. Begitu Chi Xiong dan yang lainnya mendengarnya, mereka juga bereaksi. Ya, itu memang benar. Guru surgawi, Anda benar-benar tidak bisa ditipu. Benar, Guru surgawi. Melihat semua orang membujuknya, Zhou Yu merasakan kehangatan di hatinya. Namun dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya menghargai kebaikan semua orang. Vali Master Sun telah banyak membantu saya. Dia mempercayai saya dan mempercayakan putrinya kepada saya. Sekarang Aza dalam masalah, bagaimana mungkin saya bisa menutup mata? Lagi pula, Su Pingchang memang datang untukku. Jika masalah ini tidak diselesaikan, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Karena dia mencari kematian, aku akan memenuhi keinginannya." Melihat sikap tegas Zhou Yu, semua orang menyadari mereka tidak dapat membujuknya. Untuk sesaat, mereka semua menunjukkan ekspresi khawatir. Pada saat ini, Chi Xiong tiba-tiba berbicara. "Guru surgawi, biarkan aku pergi bersamamu. Yang disebut-sebut sebagai arbiter alam suci itu konon sangat kuat. Meskipun beruang tua itu mungkin bukan tandingannya, jika aku bertarung mati-matian, setidaknya aku bisa membantumu menangkisnya." Bab 1004. Ditangkap. Semua orang memandang Chi Xiong dan mendapati matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang membara, tanpa sedikit pun rasa takut. Kekuatan Chi Xiong hampir sama dengan Ziying. Meskipun tahu betul bahwa orang itu dapat dengan mudah melukai Ziying, ia tetap mengusulkan untuk pergi bersama Zhou Yu, yang menunjukkan bahwa ia siap mati. Namun, Zhou Yu menggelengkan kepalanya. "Saya menghargai tawaran baik Anda, Tuan Chi Xiong. Sejauh yang aku tahu, target Su Pingchang saat ini pada awalnya adalah Vajragu dari klan Blood Gu, dan karena dia belum mencapai tujuannya, dia mungkin masih akan bergerak. Jadi, kalian semua harus tetap waspada untuk mencegah serangan dari keluarga Su." Mendengar ini, King Niu dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka, dan ekspresi mereka berubah serius. "Tapi, jika kamu pergi sendiri..." King Niu dan yang lainnya masih khawatir tentang keselamatan Zhou Yu. Pada saat ini, Tang Beibei segera datang ke sisi Zhou Yu, memegang erat lengannya. "Saudara Yu, aku juga seorang seniman bela diri sekarang, biarkan aku pergi bersamamu." Mendengar ini, Zhou Yu tidak dapat menahan tawa. Dia menepuk lembut kepala Beibei. "Beibei, kamu baru saja masuk ke dunia bela diri dan masih perlu berlatih dengan baik, jadi sebaiknya kamu tetap di sini." "Kakak Yu, aku..." Tang Beibei tentu saja tidak mau, dia ingin berdebat, tetapi diinterupsi oleh Zhou Yu. "Beibei, kamu selalu menjadi gadis yang baik, kali ini, kamu harus mendengarkanku." Mendengar ini, mata Tang Beibei langsung memerah. Dia menatap Zhou Yu cukup lama, lalu berkompromi. "Kakak Yu, aku bisa mendengarkanmu, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan aman dan sehat." Zhou Yu tersenyum sedikit dan mengangguk. "Aku berjanji padamu." Setelah mengatakan ini, Zhou Yu menatap King Niu dan yang lainnya. "Pemimpin klan King Niu, kalian semua juga tidak perlu khawatir. Karena aku berani pergi, aku tentu saja percaya diri. Aku serahkan Beibei padamu, lindungi dia dengan baik." Melihat keputusan Zhou Yu, King Niu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, Guru Surgawi, aku jamin, kecuali aku pergi, pendeta wanita itu tidak akan terluka." Zhou Yu tertawa. "Terima kasih, pemimpin klan King Niu. Kalau begitu, aku permisi dulu." Sambil berkata demikian, dia berjalan keluar dengan langkah lebar. Kabupaten Nan, keluarga Qi. Li Defu kembali ke keluarga Qi dengan seorang gadis kecil. Su Pingchang adalah orang pertama yang keluar untuk menyambut mereka. "Paman Fu, kamu sudah kembali." "Siapa ini?" Li Defu melempar Aza ke tanah dan berkata dengan datar. "Dia adalah putri Sun Hachi." Mendengar ini, mata Su Pingchang berbinar, dan dia segera melangkah maju untuk menangkap Aza. Aza menatap Su Pingchang di depannya, matanya dipenuhi kebencian saat dia berteriak dengan marah. "Su Pingchang, di mana ayahku? Apa yang kau lakukan padanya?" Su Pingchang mencibir dingin. "Ayahmu berani menentang keluarga suku dan bahkan berani memenjarakanku. Apa kau pikir aku akan mengampuninya?" Mendengar hal itu, Aza langsung meronta mati-matian, seperti ingin melahap seseorang. "Su Pingchang, aku membencimu, kamu tidak akan mati dengan baik. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Tamparan. Su Pingchang menamparkan wajah Aza dengan keras. Tamparan itu meninggalkan bekas tangan berdarah di wajah muda Aza, dan darah mengucur dari mulutnya. "Bajingan kecil, beraninya kau mengamuk di sini. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu tempatmu. Sekarang, katakan padaku, kemana anak Zhou Yu itu pergi?" Mendengar ini,
Aza melotot ke arah Su Pingchang dengan menantang, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Su Pingchang mencibir. Apakah kau pikir dengan tidak berbicara aku akan tak berdaya? Begitu aku mengabarkan kedatanganmu, aku yakin anak bernama Zhou Yu itu akan segera berlari. Aza terus menatap Su Pingchang dengan penuh kebencian, tanpa berbicara. Pada titik ini, Li Defu dengan tenang berkata, Pak Tua sudah mengirim pesan. Seharusnya tidak lama lagi anak itu akan tahu. Mendengar ini, Su Pingchang terkekeh. Apakah kamu mendengarnya? Bajingan kecil, tunggu saja, sebentar lagi aku akan menyuruh anak itu berlutut di sini. Aza akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak dengan marah. Ketika saudaraku Zhou Yu datang, dia pasti akan membunuhmu. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Hahaha. Su Pingchang memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa ringan. Dasar bocah celaka, memanggilnya saudara dengan begitu akrab. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku menginjak-injaknya. Setelah mengatakan ini, Su Pingchang melambaikan tangannya agar seseorang membawa Aza pergi. Saat Aza dibawa pergi, Kidenian bergegas masuk dengan gugup. Melihat Su Pingchang dan Li Defu di sana, ekspresinya langsung berubah agak tidak wajar. Melihat ini, Su Pingchang mengerutkan kening. Kidenian, bukankah seseorang dikirim untuk menangkap Ye Mengyun? Di mana dia? Awalnya, Su Pingchang berencana untuk secara pribadi memimpin orang untuk menangkap Ye Mengyun, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran sebelum berangkat. Karena dia tidak yakin apakah ada ahli selain Ye Mengyun, untuk berjaga-jaga, dia mengirim Kidenian sebagai gantinya. Menghadapi pertanyaan Su Pingchang, sekilas kepanikan melintas di mata Kidenian, dan dia tergagap. Tuan Muda Su, Ye Mengyun membawa Menteri Paviliun Bela Diri Yunzu, Nantamu, dan kekuatannya tidak rendah. Orang-orang yang kubawa, tidak sanggup menahan mereka. Mendengar ini, wajah Su Pingchang menjadi gelap. Nantamu. Dia benar-benar datang juga. Ya, aku juga tidak menyangka Nantamu akan datang, dia sendiri sangat kuat, dan dengan sikap yang teguh, mereka lolos karena kecerobohan sesaat, kata Kidenian cepat. Su Pingchang, setelah mendengar ini, menatap Kidenian dengan dingin, membuat hati Kidenian bergetar. Pada titik ini, Li Defu dengan tenang berkata, keluarga Ye awalnya mengendalikan aula hukuman, itu tidak mengherankan. Tapi kali ini, dengan memberitahu mereka tanpa menangkap Ye Mengyun, akan lebih sulit untuk menangkapnya lain kali. Su Pingchang melirik Kidenian, lalu menatap Li Defu, tersenyum tipis. Paman Fu, jangan khawatir, Ye Mengyun memiliki hubungan dekat dengan anak itu, Zhou Yu. Aku tidak menyangka dia akan membawa Ye Mengyun kembali, jadi aku sudah menyiapkan rencana selanjutnya. Begitu aku menyebarkan berita bahwa Zhou Yu telah kutangkap, Ye Mengyun pasti akan terpancing keluar. Bab 1005 orang yang terikat. Pinggiran barat Kabupaten Nan, berbatasan dengan 10.000 pegunungan besar. Dua sosok, melesat keluar dengan cepat. Mereka adalah Zhou Yu dan Yun Feifei, yang baru saja kembali dari klan Gu Darah ke Kabupaten Nan. Begitu berada di luar kota daerah, mereka memperlambat langkah dan berjalan menuju kota. Tetapi pada saat ini, Yun Feifei tiba-tiba menghentikan Zhou Yu dan berkata, Zhou Yu, karena keluarga Su berani memancingmu keluar, mereka pasti telah memasang jebakan yang tak terhindarkan di Kabupaten Nan. Jika kita masuk sembarangan, aku khawatir kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Bagaimana kalau begini, kita cari pamanku dulu, pahami situasi di kota, baru kita putuskan. Mendengar ini, mata Zhou Yu menunjukkan kilatan warna yang tidak biasa. Dia berpikir sebentar, lalu mengangguk. Tidak apa-apa. Tapi, pergi bersama-sama terlalu mencolok. Bagaimana kalau begini, kamu cari pamanmu dulu, dan aku akan masuk kota sendirian. Kalau aku hati-hati, aku tidak akan ketahuan. Setelah kamu paham situasinya, hubungi aku, dan kita bisa berkumpul kembali dan membahas rencananya. Yun Feifei memikirkannya dan merasa kata-kata Zhou Yu masuk akal. Dia segera mengangguk dan berkata, baiklah, ini memang lebih bijaksana. Kalau begitu aku pergi dulu. Cari tempat sembunyi dan tunggu panggilanku, iya. Yun Feifei mengingatkan. Zhou Yu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tahu. Yun Feifei akhirnya rileks, lalu memanggil mobil, dan langsung menuju ke kota. Setelah mengantar Yun Feifei pergi, Zhou Yu juga memanggil mobil. Begitu masuk, Zhou Yu langsung berkata kepada sopir taksi. Ada keluarga Qi di Kabupaten Nan, apakah kamu mengetahuinya? Sopir taksi itu, seorang pria parubaya dengan penampilan yang sangat ramah, tersenyum ramah. Namun, mendengar hal itu, senyum di wajah pengemudi itu langsung sirna, digantikan ekspresi tegang. Anak muda, kamu tidak berencana untuk menonton keributan itu, kan? Aku sarankan kamu jangan pergi. Aku takut kamu akan mimpi buruk malam ini.
Mendengar ini, Zhou Yu sedikit tertegun. Mimpi buruk. Mengapa? Melihat reaksi Zhou Yu, pengemudi itu juga terkejut. Apakah kamu tidak akan melihat orang yang diikat di pintu keluarga Qi? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Paman, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Bisakah kau memberitahuku, apa yang terjadi pada keluarga Qi? Sopir itu mendesah dan berkata. Sejujurnya, kejadian ini benar-benar menakutkan. Meskipun keluarga Qi dulu mendominasi Kabupaten Nan seperti tiran lokal, betapapun arogannya mereka punya batasan. Namun kali ini, mereka benar-benar melanggar hukum. Zhou Yu mengerutkan kening. Paman, apa yang sebenarnya terjadi? Pengemudi itu berbicara dengan ekspresi ketakutan. Baru kemarin, keluarga Qi mengikat seorang pria ke pilar batu di luar gerbang mereka. Orang ini, seluruh tubuhnya memar, darah menggenang di tanah, mengerikan. Mendengar ini, wajah Zhou Yu berubah muram, dan dia langsung bertanya. Paman, apakah kamu tahu siapa orang itu? Pengemudi itu menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Orang itu dipukuli dengan sangat parah, siapa yang bisa mengenalinya? Tidak adakah yang mengelolanya? Zhou Yu terus bertanya. Bagaimana dengan polisi? Sopir itu mencibir. Polisi tidak berani menyentuh keluarga Qi. Selain itu, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa pria itu tampaknya adalah seorang penjual narkoba, yang menjual obat palsu kepada keluarga Qi, yang kabarnya menyebabkan kematian, sehingga memicu balas dendam keluarga Qi. Jika itu benar, orang itu tidak dihukum secara tidak adil. Orang seperti itu pantas dibunuh. Dia memang sial, berani menipu keluarga Qi. Mendengar ini, mata Zhou Yu memancarkan cahaya dingin. Penjual narkoba. Reaksi pertamanya adalah memikirkan lembah raja pengobatan. Mungkinkah orang tersebut berasal dari Medicine King Valley? Saat Zhou Yu tengah merenung, suara pengemudi terdengar lagi. Anak muda, aku sudah memberitahumu begitu banyak hanya untuk memberitahumu, tempat itu bukan tempat untuk menonton kesenangan. Kalau kau tidak ada kegiatan, jangan pergi, agar tidak menimbulkan masalah. Zhou Yu dengan tenang berkata, Paman, bawa saja aku ke sana. Melihat Zhou Yu begitu keras kepala, sopir itu tidak membujuk lebih lanjut, dia hanya berkata, kalau begitu aku hanya bisa menurunkanmu di dekat sini. Kau harus berjalan sendiri. Aku tidak berani pergi ke tempat itu. Zhou Yu mengangguk. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di dekat sebuah rumah besar. Rumah besar ini, merupakan tempat tinggal keluarga Qi. Setelah keluar dari mobil, wajah Zhou Yu sudah menjadi sangat muram. Sejak awal mendekati rumah besar itu, indera ketuhanannya telah mendeteksi apa yang dideskripsikan oleh sang sopir, dan menemukan orang yang disebutkan oleh sang sopir. Orang tersebut tak lain adalah Sun Hachi, master pengobatan lembah Raja Lembah. Pada saat ini, setelah seharian menjalani penyiksaan yang brutal, tenaga fisiknya sudah terkuras habis, rambutnya berserakan dan rapuh, tergantung tak berdaya, dengan luka di sekujur tubuhnya, darah berkerak, menggumpal di pakaiannya, mengerikan tak terkira. Raja Lembah yang dulunya adalah master pengobatan lembah yang hebat, berakhir dalam keadaan seperti itu, tidak perlu dikatakan lagi, ini pasti merupakan hasil perbuatan Su Pincang. Untuk sesaat, mata Zhou Yu menunjukkan niat membunuh yang dingin. Su Pincang, kamu pantas mati. Tatapan mata Zhou Yu dingin saat ia melangkah menuju pintu masuk rumah keluarga Qi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.